Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Semoga seluruh materi yang telah kita bahas, kita pelajari, kita pahami, diberikan taufik kesesuaian oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya, dan juga diberikan kemuliaan untuk mendapatkan pahala-pahala terbaik dari apa yang telah kita amalkan demi mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai detik ini diberikan kekuatan oleh Allah dalam jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah, dan semoga para pelaku maksiat diberikan petunjuk, kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki pola kehidupan sehingga mendapatkan kualitas hidup terbaik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini. Terakhir kita membahas tentang surah-surah Makkiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat turunnya wahyu firman melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya, dengan kurang lebih 86 surah itu yang di dalamnya berisi pedoman-pedoman, panduan-panduan yang khususnya mengarah pada penguatan akidah. Kita bahkan telah menghadirkan 86 surah ini dalam bentuk tulisan yang telah saya sajikan nama-namanya, bahkan saya sediakan kolom untuk Anda melengkapinya. Pun demikian telah kita bahas secara detail 5 ayat pertama berupa wahyu awal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang dengan itu prinsip-prinsip dasar akidah mendekat kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita bisa kita hadirkan, dan kemudian teruskan dengan penggalian surah-surah lainnya sesuai nanti dengan pembahasan yang akan kita kaji. Nah, hari ini kita akan coba meneruskan dengan keberlangsungan penjagaan kekuatan akidah itu yang telah kemarin kita ambil salah satu contohnya 5 ayat pertama di surah Al-Alaq surah 96, dan saya mencoba untuk menghadirkan satu lompatan besar dalam arti 86 ini saya akan coba hadirkan dengan telah diberikan kepada Rasulullah, kepada umatnya, tinggal nanti kita mengkaji detail setiap surahnya di kesempatan yang berbeda. Nah, dari posisi ini kemudian berlangsung akidah Islam diterapkan, dibawa, dilekatkan, bahkan berhasil membentuk pribadi-pribadi yang sangat mulia, yang sangat tangguh, yang mengakar keimanannya dalam jiwa mereka, yang dengan itu melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat seperti Bilal bin Rabah, seperti yang pernah saya sampaikan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga kekuatan bagaimana seorang Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, dan di antara mereka itu sangat beragam profesinya. Ya, ada yang di kedudukan, ada yang kemudian dengan harta benda, kan? Ada yang di keilmuan dan sebagainya. Itu luar biasa. Kurang lebih di fase Mekah itu ada 40 orang pertama yang memeluk Islam dengan kuat, dan ini nanti menjadi duta-duta Rasulullah SAW dalam menebarkan risalah kemuliaan Islam, baik itu di sekitaran Jazirah Arab ataupun di luar itu sampai bahkan ke kita ke Nusantara. Ini yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Jadi As-Sabiqunal Awwalun itu kurang lebih di awal fase jumlahnya ada 40 orang. Ya, dan semua punya peran. Generasi milenialnya di saat itu, anak-anak mudanya, yang juniornya sampai juga yang ke paling senior. Nah, dalam fase pembawaan ini sampai kemudian kelak dibawa ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan telah didahului oleh duta-duta dari Yathrib kala itu yang belum menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan datangnya rombongan-rombongan untuk melakukan baiat kepada Rasulullah SAW, baik baiat yang pertama ataupun yang kedua yang juga pernah saya singgung, yang Aqabah itu yang ada 75 orang, 73 laki-laki dan 2 perempuan yang telah kita uraikan bersama-sama. Ini fase pendahuluannya sampai Nabi kemudian ke Yathrib dan kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari akar-akar ini, dari kekuatan akidah, kebaikan, kemuliaan, lantas kemudian menjadikan
Yathrib bertransformasi, berubah menjadi suasana kota yang memancarkan cahaya kemuliaan, kebaikan yang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, dan pada puncaknya menghasilkan kurang lebih 12.000 orang sahabat. Jadi dari fase awal sebelum hijrah ya ada 40 orang terbaik itu ya as-sabiqunal awwalun, dan mendidik 40 ini untuk berkelanjutan melahirkan jamaah-jamaah berikutnya itu kurang lebih ada 10 tahun eranya. Jadi kalau kita kemarin sempat hadirkan bismillah dari fase awal wahyu ya kan, awal wahyu sifatnya pendahuluan ya kan, yang berupa ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar ya kan, ini berupa mimpi yang benar. Kemudian setelah itu mula turunnya wahyu pertama yang mengukuhkan risalah kenabian ya kan? Ini yang menetapkan beliau sebagai nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah penguatan untuk pribadinya dan kalangan terdekatnya. Ya, di sini berlangsung di Gua Hira ya. Ya. Kalau yang fase ini berlangsung di kediaman beliau ya, yang sekarang dekat yang Bukit Marwah itu sampingnya. Ya, sekarang yang ada dekat toilet itu ya, dekat Bukit Marwah sampingnya ada toilet umum, di sampingnya itu di daerah sekitaran itu. Ya, dan kalau kita tarik ke seberangnya lagi agak sedikit kurang lebih jaraknya mungkin di situ ada sampai 50 sampai 80 meter lah ya. Itu ada rumah warna krem itu Al-Maktabah Qadimah, itu di tempat beliau dilahirkan di situ. Nanti detailnya kalau kita sudah ada waktu, kemudian suasananya enak, nyaman, tentram, bisa umrah, kita bisa tunjukkan. Ya, jadi ada yang Al-Maktabah Qadimah itu yang tempat Nabi dilahirkan. Tarik kalau dari sana dari kanan ya, agak seberang sedikit tuh ada arus jalan yang arah ke Taif. Kalau kemudian kita tarik lurus ke arah Bukit Marwah, ya Bukit Marwah terus, nah itu sejajar dengan itu nanti ada tempat Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, tempatnya di situ. Nah, itu kurang lebih ini fase 6 bulan. Kalau ini di Gua Hira ya sekitar 6 sampai 7 kilo jaraknya di Jabal Nur, dan usia di sini nih yang saya akan garis bawahi. Kemarin kita telah selesaikan di 40 tahun, ya kan? 6 bulan 8 hari kan? Ya. Kurang lebih ini. Jadi kita ambil yang ininya untuk ru'yah shadiqah. Sini ya. Yang 40 tahunnya. Ya, fase kematangan ini menerima wahyu kenabian. Kemudian juga ini dakwah terbuka. Wahyu perintah untuk dakwah terbuka. Nah, berarti kan sudah membawa risalah kan? Risalah yang disampaikan kepada umat. Nah, ini sudah fase kerasulan. Ya. Dengan turunnya wahyu pertama pun ini sudah menetapkan nabi dan rasul, ya, sudah menetapkan nabi dan rasul. Tapi fase dimulai dakwah terbuka sebagai rasulnya, nah fasenya di sini. Ya, karena tidak ada nabi yang terakhir lagi, ya, dan rasul yang terakhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika beliau diangkat menjadi nabi pun usia 40 tahun, ini sudah saat yang bersamaan menjadi rasul. Ya kan? Tapi fase kerasulannya secara terbuka dakwahnya ini dimulai di fase yang ini, ya, yang ketiga ini. Nah, kenapa? Karena di era Nabi Muhammad dengan diangkatnya beliau sebagai nabi, otomatis nabi yang terakhir, ya. Sedangkan status beliau adalah khatimul anbiya, nabi yang penutup, terakhir, penyempurna. Ya, kalau nabi penyempurna yang terakhir berarti risalahnya untuk semesta alam. Otomatis ketika diangkat pun nabinya ya tetap saat yang bersamaan menjadi rasul juga. Nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Ini yang untuk membedakan. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah dakwah pembuka kerasulannya, penyebar risalahnya sebagai rasul dimulainya pada tahap yang ini. Yang ini turun surah Al-Alaq, ya. Yang ini Al-Alaq fase kenabian. Surah ke-96 urutan dalam mushaf ayat 1 sampai dengan 5 itu pembukanya. Yang ini turunnya surah Al-Mudaththir. Ya. Al-Mudaththir. Setelah kurang lebih berjalan selama 3 tahun lebih, gitu kan? Nah, ini di usia beliau di sini ada 43 masuk 44 kalau kita genapkan usianya 44 tahun. Ya.
43 masuk 44 ya. Ini kan 3 tahun berjalan jadi 43 sekian. Kalau mau digenapkan dia tarik ke atas karena ini melebihi ini 44 tahun. Kalau kita mau detilkan itu masih di 43 tahun sekian bulan gitu ya. Nah ini dakwah terbuka ini nanti berlangsung kurang lebih sampai 53 tahun usia beliau ya, sampai fase Mekah ini, fase Makkiyah ya, berlangsung usia beliau sampai 53 tahun ya. Artinya kalau mau digenapkan ke sini ke atas gitu ya, fase dakwah terbuka ini kan 3 tahun sekian, yang ini kalau kita ambil 9 tahun sekian bulan. Kalau mau digenapkan, kalau lebih bulannya dari 6 ke atas dia maka ditarik ke 10 tahun. Biasanya orang Arab senang membulatkan ya, senang membulatkan. Sering saya sampaikan kadang-kadang kalau mereka menuliskan atau menyampaikan sesuatu, maka pembulatannya itu yang ditampilkan, tapi diberikan kesan kemudian tambahan-tambahannya seperti arba'in kan, atau khamsinat kan. Nah itu kalau mereka sebutkan arba'in 40 harus dicek detailnya apakah 40 betul atau sekitar 40-an ya. Seperti kita lihat misalnya Al-Imam An-Nawawi menuliskan Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu kan jumlah tepatnya 42 ya, tapi disebutkan pembulatannya sekitar 40-an ya. Ada lagi misalnya Ibnu Malik, yaitu punya Alfiyah Ibnu Malik yang syarahnya banyak sekali. Yang paling populer itu syarah Ibnu Aqil gitu ya, di Alfiyah Ibnu Malik. Itu disebutkan Alfiyah 1000 bait, padahal totalnya 1002 bait ya, sekitar 1000-an. Yang kalamun lafzun mufidun kastaqim itu di gramatikal bahasa Arab kurang lebih sekian. Jadi kalau ini kita genapkan ya, ini ada fase 10 tahun ya, di sini kita genapkan fasenya 3 tahun. Nah, jadi kalau kita gabungkan ini untuk menunjuk pada fase Makkiyah ya, yang berlangsung selama di Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Penting kalimat sebelum hijrah itu ya, karena nanti Makkiyah itu diikat dengan kondisi atau fase sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu nanti para ulama ahli Al-Quran atau bahkan nanti yang terkait dengan sejarah mengaitkan fase Makkiyah itu dengan fase sebelum hijrah. Jadi walaupun setelah hijrah nanti Nabi misalnya sedang di Mekah, saat haji wada, saat Fathu Makkah ada turun ayat, tetap nanti masuknya dalam kategori Madaniyah, khususnya di bab ulumul Quran nanti ya. Nah jadi kalau kita turunkan fase Makkiyah ini yang mencakup kepada ini, satu, keadaan wahyu pertama ataupun pendahuluannya, kemudian juga yang kedua ini ya, yang mencakup dakwah terbuka keseluruhannya, yang berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Nah 13 tahun ini pembagiannya seperti ini, 2 bagian. 3 tahun untuk pembekalan pada pribadi Rasulullah SAW dan 10 tahun dakwah secara terbuka. Di sini yang disoroti oleh para ulama, terutama nanti ahli sejarah, di ahli sirah, ya kan, as-sirah an-nabawiyah. Ini penting saya terangkan dulu ini supaya kita mengerti nanti dan korelasi keilmuannya. Yang disoroti dan dikuatkan oleh para pakar sejarah, terutama di as-sirah an-nabawiyah, adalah tentang generasi yang dicetak oleh Rasulullah SAW di fase dalam dakwah terbuka ini khususnya selama 10 tahun ini. Baik ya, dari sejak awal pembekalan dan ini fase dakwah terbuka pada khususnya yang ini ada generasi terbaik gitu kan ya, generasi terbaik atau kader terbaik yang langsung dididik oleh Nabi SAW ya, di tempat yang khusus. Jadi ada kalangan khusus tertentu yang belajar dengan Nabi SAW, itu jumlahnya 40 orang ini ya, 40 orang yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun ya, as-sabiqunal awwalun. Jadi kalau kita pernah dengar as-sabiqunal awwalun, sabiqunal awwalun, ini 40 orang ini ya secara khususnya. Di sini nanti berkumpul dari kalangan perempuannya, ada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW tercinta gitu kan, Masya Allah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian siapa lagi? Nanti ada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sahabat dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan nanti mengajak lagi Abu Bakar mengajak kepada Utsman, kan bergantung profesi.
Ya, sama-sama pedagang, ahli di bidang bisnis. Nanti Abu Bakar ngajak Utsman mengajak Abdurrahman bin Auf dan turunannya itu kan para pebisnis ke arah kesananya ya. Di sini nanti ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang syahid itu dalam perang Uhud nanti. Dan ada siapa lagi? Kita temukan Umar bin Khattab juga ya di fase-fase ini. Jadi 40 orang ini. Ya, 40 orang. Nah, juga di sini dapatkan kader-kader Yathrib di awal, kader Madinah di awal yang lewat baiat, kader baiat ya, yang berasal dari Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini pola yang sangat penting sekali teman-teman sekalian. Jadi nanti kenapa saya turunkan kata sirahnya ini? Karena sirah ini adalah langsung berupa miniatur praktek dari semua pedoman-pedoman kehidupan ataupun dalam bahasa singkatnya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk dipraktekkan sebagai contoh di era beliau, sekaligus juga itu sebagai citra gambaran untuk kita dipraktekkan di masa-masa berikutnya, termasuk di masa kita sekarang. Walaupun suasananya berbeda, nilai-nilainya tetap serupa, ya kan? Nilai ketakwaan, keadilan, kekuatan, kemuliaan. Boleh jadi mungkin konsepsi kehidupannya sekarang dalam bersosial, bermasyarakat, berbangsa sesuai dengan eranya bisa berbeda-beda. Ya, kan kita tidak temukan di masa Rasulullah misalnya konsepsi sesuai dengan eranya ya. Seperti ada misalnya sekarang republika, dan ada misalnya apalagi pemerintahannya. Dulu kan ada kerajaan-kerajaan juga. Sekarang kan ada juga republik, ada macam-macam ya, seperti Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan juga ada ya, dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat terbuka sesuai dengan masanya. Tapi nilai-nilai yang dibawa dalam kehidupan itu yang bisa kita contoh dan diterapkan langsung ya dalam kehidupan kita. Di sini nanti ada teori-teori tentang diplomasi ya, teori-teori tentang apa lagi, tentang penguatan pilihan orang-orang terbaik yang sekiranya bisa disiapkan ya untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagainya. Dari 40 ini luar biasa, dia kemanapun mereka ini berpijak, ini sukses, selalu sukses. Ya, dari 40 ini berpijak di bidang apapun, kemanapun, ini luar biasa. Ya, bahkan pada hal-hal yang hal-hal terkecil sekalipun, gitu kan. Nah, Bilal itu kan tugasnya adzan. Ya, tapi bagaimana beliau itu bisa mengumandangkan adzan, bahkan kisahnya sampai abadi, inspirasinya sangat luar biasa, sampai melampaui zamannya, sampai sekarang kan dikenal ya tentang adzannya, kerinduannya, kehusuannya, kemuliaannya, itu baru perkara adzan, belum perkara-perkara yang lainnya. Karena itu penting nanti untuk belajar sirah, karena sirah ini praktek langsung dari pedoman-pedoman berkehidupan yang dibawa kemanapun. Ya, ada babnya, kalau mau diturunkan ada semua babnya. Nanti nilainya ada di situ, pedomannya ada di situ, walaupun suasananya kita rasakan berbeda di setiap masanya. Nah, nanti di bawah secara singkat dengan penguatan pedoman yang umumnya di fase ini, ya umumnya di fase ini ada pada penguatan akidah. Ya, al-aqidah al-islamiyah. Ya, tauhidnya ada di sini, usuluddin ada di sini, dan benar-benar tertanam usuluddin itu dalam jiwa mereka, ya. Dan pembuka kepada jalan berkehidupan Islami atau pedoman hidup Islami, PHI-nya, ya ini pedoman hidup Islami, penguatan ini yang ditanamkan terlebih dahulu, akar akidahnya. Nanti jalan syariatnya, ya, jalan syariatnya. Nah, ini masih banyak, belum banyak, masih pembuka, masih pengantar di sini. Ya, saya tempatkan di ujung ini sebelum hijrah ya. Kalau di sini hijrah, dan di ujung ini nih. Ini baru turun perintah sholat. Ya. Sebagai implementasi dari penguatan akidah ini. Perintah sholat itu turun setahun sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Jadi usia Nabi SAW 52 tahun. Jadi fase awal di sini yang 13, berarti kurangi 1 tahun, karena ini kan usia 53 tahun Rasulullah ini selesai ini. Ya. Berarti kalau di sini usia beliau 52 tahun, yang peristiwa Isra Mi'raj itu, Isra wal Mi'raj. Ya. 52 tahun, berarti di sini fasenya ada di fase yang ke-12 tahun kan? Nah, ini. Dari fase Makkiyah. Nah, fase Isra Mi'raj kita bisa terangkan detail. Di Islam itu uniknya begini. Itu bahkan para ulama ya, ahli-ahli Al-Qur'an, itu sampai mengatakan begini kalau Anda tanya, tahukah Anda tentang ayat ini? Beliau balik bertanya, yang kamu maksud ayatnya itu yang mana? Apakah ayatnya yang turun di Mekah
atau di Madinah, turunnya siang, turunnya malam, turunnya di kabilah A atau di kabilah B dalam peristiwa A, peristiwa B. Ya, jadi kalau Anda tanya misalnya, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya kan? Nah, itu nanti ditanyanya apa yang wa'aufu ayat 40 atau yang wa'anni faddaltukum ayat ke-47, ya kan? Kemudian nanti disebutkan lagi di ayat 122-nya yang mana yang dimaksudkan. Terus dari itu yang turunnya yang mau di mana? Apakah mau yang di sini tempat ini, apakah yang siang atau yang malam? Sampai begitunya. Ya. Jadi kalau Anda mau komparasikan kitab mana di muka bumi ini yang diyakini sebagai kitab suci, yang disucikan, bahkan kitab misalnya yang menampung wahyu, yang bisa menjelaskan secara rinci seperti Al-Quran. Kapan dia turun, di mana diturunkan, seperti apa turunnya, dalam suasana apa, sehingga kita bisa mengerti ini arah pedomannya ke sini, contoh prakteknya begini, ya kan? Nah, ini sampai seperti itu gambarannya. Nah, ini kita bisa jelaskan tentang Isra Mi'raj itu, bahkan kita bisa detilkan. Ya, ini Nabi pertama sebelum berangkat di rumahnya Sayyidah Maimunah dulu. Tempatnya sekarang yang ada Babun Nabi. Ya, jadi ada kalau kita bergerak dari saya selalu gambarkan begini nih. Jadi kalau ini ada Grand Zamzam, ini kan yang paling gampang karena ada jam besar itu, kan? Kemudian ini bersanding dengan Safwa. Jadi kalau ini Zamzam, Grand Zamzam, gedung ini, ya. Di sini ada Safwa, Hotel Safwa. Ya. Kan nyebrang ini sudah pelataran haram kan? Ini nyebrang sudah pelataran haram. Di sini ada nyebrang sedikit ada toilet dan tempat wudhu. Terus ini jalan. Jalan nih, jalan ke sini, ini ada terminal ke sebelah sini. Kemudian ini ada Jabal Qubais di sini. Ya, saya kotaki karena sudah jadi istana. Ya, ada Qasr Diyafah. Ya, untuk istana menerima tamu-tamu yang dihormati, yang mau haji, mau umrah, kadang-kadang di sini untuk transitnya. Nah, ini Jabal Qubais namanya di sini. Jabal Qubais. Nah, ini ada sejarahnya juga. Ini Jabal Qubais, kalau kita bawa ke bawah di sini. Nah, kalau kita mau ke arah haram, ini ke haram, ini pelataran ya haram di sini, Masjidil Haram. Jadi kalau kita ke sini, bisa arah ke sini, ke Masjidil Haram, bisa kan lewat yang ke sini. Ya, kan pintunya banyak nih. Kalau kita ke sini, ini di sini ada pos ya. Pos satpamnya, security-nya, ini CCTV-nya. Kemudian kita jalan ke sini, ya. Di sini ada bab 26, Gate Ismail, ya. Terus ke sini, lewat sampai kita temukan di sebelah sini ada Babun Nabi ini. Ya. Babun Nabi. Ya. Kalau kita lanjutkan ke sini lagi nanti di sebelah sininya ada Babus Salam. Ya. Babus Salam. Di Babus Salam nanti kalau kita tarik garis lurus ke sini ada Al-Maktabah Al-Qadimah. Ya. Ya, tempat lahirnya Nabi di sini. Ya, karena ini nggak cukup ya udah begini aja sampai di sini. Ya. Nah, jadi saya ingin katakan begini, di gate Nabi ini Babun Nabi nanti ada Bab Ali ke sininya, ada Babus Salam. Di Babus Salam ini di balik pintu ininya ada nanti kalau turun ke bawah yang ini pakai eskalator, yang tengah-tengahnya tangga biasa. Jadi ada eskalator lagi. Ini ada Babus Salam masuk. Di sini di balik pintu ini rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada anaknya yang Fudail dengan Abdullah dikenal dengan Ibnu Abbas. Kalau masuk ke dalam lagi naik ke sini nanti ada Bukit Safa. Jadi di dekat sininya ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah, saya mau bergerak ke Babun Nabi. Di Babun Nabi di sini ini rumahnya Sayyidah Maimunah. Ya, yang di sini Ibnu Abbas pernah main, pernah menginap, kemudian mendapati bagaimana bangun tidurnya Nabi di malam hari, ya, sambil duduk dulu menghilangkan bekas ngantuk membaca penutup surah Ali Imran. Lantas membaca doa, pergi ke tempat tertutup untuk berwudu dan sholat di sini yang 11 rakaat itu, yang 2 ujungnya 1 termasuk khafifatain yang 2 rakaat. Ini tempatnya di sini. Nah, di sini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menunaikan salat 2 rakaat sebagai pendahuluan, tapi bukan nanti seperti yang didapatkan perintah yang di Isra Mi'raj. Karena ini di sini Nabi mengikuti jejak-jejak Rasul-Rasul sebelumnya yang Hanifiyatul Khamsah itu dibawa dipraktikkan oleh beliau. Nah, nanti di sini beliau kemudian bersiap-siap untuk menunaikan perintah ya setelah peristiwa yang sebelumnya dilempari itu di Taif ya, ketika beliau ke Taif dilempari. Kalau Taif tuh kita bergeraknya di sini nih, Al-Maktabah Qadimah tempat kelahiran beliau, di sini tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai keran, ke sini nyebrang itu. Nah, itu ada jalan dari sini ya, jalan yang suka nawarkan mobil-mobil itu ya, taksi-taksi ke Taif. Nah, dari sini nih. Jadi kalau Anda mau gambarkan beliau ke Taif, dari gambaran di sini tempat berumah tangganya, sini kurang lebih nih. Di sini udah keluar nih ya, jadi ke Marwah ke sebelah sini, jalannya ke sini terus keluar.
Ya, itu yang sempat dilempari itu, yang saat dilempari dan dilindungi oleh Zaid, ya, yang saat itu masih diadopsi oleh beliau, yang kemudian dilepaskan nanti hubungan adopsi yang dalam arti adopsi kekerabatan yang kokoh, jadi seperti ulul arham dalam rahim. Itu yang dipecahkan sehingga muncul hukum adopsi yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalaupun adopsi tetap nggak bisa nasabnya dilekatkan kepada nasab bapak adopsinya, harus dikembalikan kepada bapak asli atau ibu aslinya, ya kan? Karena hukum-hukumnya nanti akan berbeda. Nanti aspek yang lainnya. Islam tuh lengkap sekali. Ya, begitu nanti kemudian beristirahat setelah dilempari dan sebagainya, datang dua malaikat penjaga gunung pada saat itu, penjaga Bukit Taif, dan menawarkan pada Rasulullah SAW, kan, untuk bisa memberikan hukuman kepada mereka, ya, minta mohon kepada Allah, dan dikatakan oleh Nabi SAW, tidak boleh jadi mereka innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu kaum masyarakat yang belum tahu saja. Aku berharap justru di tempat ini nanti akan ada orang dewasa, anak kecil, pemuda dan sebagainya yang kelak akan beriman kepada Allah. Ya, dari situlah kemudian turun undangan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan Isra dan Mi'raj sekaligus. Jadi peristiwanya usianya 52 tahun pada saat itu. Nah, sebelum menunaikan Isra Mi'raj itu berada di rumah Sayyidah Maimunah. Di sini kemudian bermunajat, lalu beliau berangkat, ya, dan setelah berangkat itu diisrakan Mi'raj itu usia 52 tahun, 12 tahun di fase Makkiyah, kemudian secepat kembali dalam waktu yang sangat singkat, dan beliau naik ke Jabal Qubais ke sini untuk mengumumkan peristiwa itu. Setelah sebelumnya ini hikmahnya juga. Nanti kalau di sirah lebih detail lagi, diprovokasi oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu rumahnya dekat sini sebetulnya, di sebelah sini nih. Ya, sebelah sini. Jadi kalau kita ke sini, tadi kan ini saya sebutkan pos satpam nih, security. Di sini ada CCTV, terus di atasnya ada kipas angin. Itu sampai ke sini kurang lebih ada 35 kipas angin yang pernah saya hitung itu. Nah, di sebelah sini dulu masih ada tiang listrik nih, tiang listrik besar ini. Sekarang udah jadi jembatan sininya. Dulu masih ada tiang listrik. Nah, ini persis di tiang listrik ini nih, yang rumahnya Abu Jahal itu. Kisahnya sih cukup unik, kalau mau dibahas macam-macam lah. Dari mulai Nabi bertanding gulat, dari mulai Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, terus Nabi melamar Sayyidah Khadijah diterima, itu dendamnya semakin mengesumat. Jadi apapun yang ada pada Rasulullah ditolak oleh yang bersangkutan. Pokoknya tahu itu baik tapi ditolak, tahu itu benar itu ditolak. Karena itu disebut dengan Abu Jahal. Kalau ada orang paling bodoh, ini bapaknya gitu. Sampai yang paling benar pun dia tolak juga. Nah, ini ada provokasinya. Karena Abu Jahal menyimpulkan, ya ini nggak mungkin terjadi. Kalau sudah Muhammad SAW menyampaikan ini, pasti banyak pengikutnya akan balik lagi. Ya, ingkar kembali dan sebagainya. Nah, ini ketika diprovokasi demikian, didorong Nabi untuk menyampaikan informasi seputar Isra Mi'raj itu, naik ke Jabal Qubais. Nah, Jabal Qubais ini bukan sekedar bukit. Ya, tapi juga ini penanda kekuasaan. Jadi siapa yang punya kuasa, nah ini nanti kesini nanti, ya, deklarasinya, informasinya, macam-macamnya. Karena itulah generasi Saudi yang sekarang pun ini kan menjadikan ini sebagai bukit istana untuk menunjukkan ini yang sekarang pemerintah yang berkuasa. Ya, zaman-zaman dulu tuh kalau ada musim Muslim Yaumul Arubah, hari yang kelima, yang sekarang kita kenal dengan Jumat, karena saat datang syariat Islam diganti dengan Jum'ah. Asalnya Arubah. Arubah itu hari berbangga sebagai orang Arab, hari berpesta, hari menampilkan kehebatan-kehebatan. Di sini nanti akan dipertandingkan puncaknya di sini. Biasanya di pusat-pusat hiburan dikenal dengan aswak, Suq Aqab, Suq Dumatul Jandal dan sebagainya. Itu nanti akan dipertarungkan yang paling kaya, lomba-lomba ngitung siapa yang paling kaya. Nanti hartawan tertinggi itu yang dihormati. Kemudian ada lagi yang punya kedudukan, termasuk para penyair. Para penyair menampilkan syairnya, siapa yang paling bagus, diseleksi nanti ada 7. Nah, 7 ini nanti yang paling bagus ditulis dengan tinta emas. Dirajut lagi syair mereka, ya, puisi mereka, kasidah mereka, nanti ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu yang kelak nanti diganti dengan kiswah itu. Ya, sekarang menjadi Al-Quran kan, dulunya itu syair-syair. Ya, syair-syair. Dan warna beberapa kali terjadi perubahan-perubahan warna. Ijo pernah hijau juga, ya kan? Pernah juga merah. Kemudian yang sekarang hitam dengan tulisan ayat Al-Quran tinta emas. Ya, itu ada asalnya semua, ada sejarahnya. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, saya akan lompat langsung supaya tidak terlampau panjang karena ini pengantar yang ingin saya hadirkan. Nah, ini menerima perintah awal untuk syariat, untuk jalan implementasi keimanan sebelum hijrah ke Yathrib. Jadi secara singkatnya di sini kemudian diumumkan bahwa beliau pernah berisra, Mi'raj, dan diantara oleh-olehnya adalah perintah salat. Ya, nah, terjadi peristiwa tapi kita simpan nanti untuk kelanjutannya. Jadi di sini ada jembatan syariat di awalnya setelah kurang lebih 12 tahun. Berarti 9 tahun dari fase terbuka, ya kan?
3 tahun dari pembukaan, baru kemudian turun syariat, implementasi. Itulah indahnya Islam. Penguatan dulu, sadar dulu hikmahnya ini, mengerti tentang diri kita, memahami tentang Allah, gitu kan? Bagaimana kita bersikap, akan kemana dalam kehidupan dan sebagainya. Setelah kesadaran itu paripurna, diberikan apapun, itu mudah. Jadi sami'na wa ata'na itu tinggal jalan. Karena sudah sadar, sudah mengerti, sudah tahu konsekuensi, ya. Bahkan tentang diri sendiri. Jadi sudah tahu nih, hidup ini sementara gitu kan, kapan saja meninggal ya tinggal pulang. Jadi sudah kuat benar akidahnya. Jadi mau apapun yang dikerjakan, asal perintahnya benar, ya dibimbing oleh wahyu baik dan sebagainya, dia kerjakan. Dan dia tahu, mengerti, dia terbatas hidupnya lewat ajal itu. Ya, jadi sampai kapanpun kalau waktunya pulang ya pulang. Ya seperti Anda kalau kata Imam Al-Ghazali itu, seperti Anda menyelam, ada tabung oksigen di bawahnya, terus diberikan misi. Ya kumpulkan misalnya 10 mutiara, ya, dan masing-masing oksigen ada batasan-batasannya. Ya mungkin ada yang 1 jam, 60 menit, yang ada yang 30 menit, 40 menit, dan sebagainya. Ya kadang-kadang yang tidak sadar itu kan begitu menyelam mau mencari mutiara, lihat pemandangan indah, ada karang, ada ikan, mampir dulu ke situ, lewat dulu, nggak sadar tiba-tiba di belakangnya ada hiu dan sebagainya. Ya kan? Ada yang terjebak di tengah-tengah. Begitu sadar ternyata jamnya sudah mendekati waktunya. Tinggal 1 menit lagi baru sadar. Tiba-tiba begitu mau ngambil mutiara sudah pengap, ya, kembali naik ke atas. Itu indah sekali ilustrasi Al-Imam Al-Ghazali. Ya, terkait dengan kehidupan di dunia ini. Maka kemudian setelah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ini sudah kuat bekalnya, sami'na wa ata'na, syariat sempurna di sini. Ya, dengan turunnya 28 surah setelahnya itu di fase Al-Madaniyah. Ya. Tapi semua ini berjalan ketika ininya kokoh. Ya, jadi di sini Masya Allah ini semua implementasi akidah nih ketika dibawa ke sini. Ya, dan nanti puncaknya sampai dengan terakhir masa kehidupan Rasulullah SAW kurang lebih sekitar 63 tahun usia, kurang lebih. Artinya kalau di sini 13 tahun fase Makkiyah, maka fase Madaniyah, ya kan, melahirkan waktu kurang lebih 10 tahun. Dan di sini di akhir 10 tahun ini sudah ada fase ini melahirkan 12.000 orang sahabat. Ini hasilnya dan capaian yang sangat besar di masa itu, ya. Dan nanti dari 12.000 itu duta-dutanya kemana-mana melahirkan seluruh dunia, bahkan menguasai dunia pada masa setelah atau sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi Anda bisa gambarkan teman-teman sekalian, nih dari 40 generasi ini kadar terbaik awalnya, segelintir dari yang baiat ini. Ini kan nggak banyak ini yang baiat ini. Kalau 1 dan 2 di jumlah juga nggak nyampe jumlah yang sangat banyak gitu kan, nggak nyampe sifatnya 200, 300, tidak. Ya, ini segelintir saja gitu. Tapi yang paling menarik dari segi ini melahirkan 12.000. Dan 12.000 itu bisa mensibuah suasana kota, berdaulat penuh, berkehidupan yang harmoni, ya kan? Bisa berdamai dengan sekitarannya dan seterusnya. Dan punya satu kekuatan yang sangat dahsyat. Ini gambarannya. Ya, gambaran sekitaran ini. Ini terbawa dalam kehidupan. Nah, yang mau saya sampaikan, di sela-sela berkehidupan ini, membawa akidah yang sangat kuat, dan dampaknya seperti ini, kualitas-kualitas terbaik. Ya, masih ingat nggak waktu saya terangkan yang kedua, baiat kedua, yang baiat Aqabah itu? Ya kan? Ketika saya terangkan kan dari 75 itu Nabi meminta kan, keluarkan kadar yang terbaiknya. Dan 12 orang kan pada saat itu ditampilkan kepada Rasulullah SAW. Nah itu selalu seperti itu. Jadi ini pesan-pesan yang penting, kalau kita tarik nanti belajar hikmah sirah. Ya misal kayak di rumah anak-anak, berapa Allah titipkan kepada kita. Di antara mereka semua, itu semuanya pasti punya keistimewaan. Tapi dari sekian yang istimewa itu, Anda harus menyiapkan kadar terbaik sebagai kebanggaan di akhirat. Siapkan semuanya, tapi boleh jadi yang menonjol mungkin ada 2, 1, ya, dan seterusnya. Ini selalu ada seperti itu. Ini juga pesan, kalau kita akan berkhidmat dalam satu bentuk kehidupan misalnya, ya di sekolah taruhlah mengajar, dari sekian siswa itu pasti ada beberapa generasi yang terbaik. Ya, kalau mau spektrumnya lebih besar lagi, berbangsa, bernegara, ya pilih kadar-kadar terbaik untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan untuk menjamin kedaulatan negara. Ya, misalnya mau pilih menteri nih, pilih menteri yang paling baik, ya, yang terbagus di posisinya, di bidangnya, pengalamannya. Kalau mau milih duta-duta besar tuh, ini bisa diambil nih, spirit ini. Ya, yang dari Yasrib itu kan pernah berangkat dulu, mengetahui. Artinya apa? Mungkin ada yang pernah sekolah di daerah-daerah yang akan dituju, dia tahu tuh. Ya, tahu tentang ya budayanya, tahu tentang sosiologi masyarakatnya dan sebagainya. Pulang ke Indonesia misalnya setelah kuliah, apakah di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Timur Tengah dan sebagainya, dan tahu bahasanya. Ya, jadi begitu kembali atau mungkin masih sedang studi gitu kan, diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah, siapa yang paling punya bakat, yang paling baik,
ya nanti ditawarkan apakah akan jadi diplomat dan sebagainya, ya dan seterusnya. Itu akan jadi orang-orang hebat kemudian karena tahu spektrum tempatnya akan dia tuju. Seperti Mu'adz bin Jabal yang diperkenalkan dengan Yaman, Umar mengerti, begitu sampai di masa Umar langsung jadi duta besar di Yaman. Nah, ini gambaran-gambaran yang kalau belajar sirah, wah itu hampir semua praktek kehidupan itu kita temukan nilainya dan sangat tinggi sekali, ya sangat luar biasa. Ya, makanya saya pernah mengusulkan kalau perlu nggak usah bingung gitu, bisa buka aja sekolah-sekolah calon menteri, ya atau sekolah calon presiden. Jadi stoknya banyak, ya nanti kualifikasi yang dibutuhkan oleh Indonesia itu presidennya mau seperti apa sih gitu kan, menterinya mau seperti apa. Jadi dipelajari betul di situ tentang pergerakan global di nasional, falsafah negara macam-macam dan sebagainya. Diajarkan sampai menghasilkan yang berkualitas. Jadi nggak ribut-ribut kalau pemilu ribut apa macam-macam sampai ini sampai itu yang tidak kita harapkan memecah kehidupan berbangsa bernegara. Ya, itu gambaran. Itu kalau kita di sini aja gitu ya, kita kembali ke sini itu contoh aja. Nah, jadi ke sini ini teman-teman sekalian, ini penguatannya sudah ada. Masanya kalau kita gabungkan berarti 23 tahun lah. 23 tahun. Ada yang menghitung dengan detail sampai mengatakan 22 tahun, ya kan? 2 bulan 22 hari. Ya. Ya, tapi ada yang menyingkat membulatkan langsung dengan 23 tahun aja deh. Hitungan-hitungan ini kan masih debatable ya. Jadi boleh jadi ada yang bulannya mungkin berbeda, harinya berbeda gitu kan. Tapi secara singkat diambil 23 tahun, masanya seperti ini. 13 tahun di sini, 10 tahun di sini. 13 tahun dibagi 2 seperti ini. Jadi kalau mau efektif ya 10 tahun 10 tahun. 10 tahun dakwah terbuka ini yang tadi saya sampaikan dengan turunnya Al-Mudaththir dan 10 tahun implementasi. Jadi seimbang. Sisanya yang 3 tahun ke atas pembekalan spesifik untuk Rasulullah. Jadi akidah ini mahal. Ya, dulu aja didikannya sampai 10 tahun. Jadi jangan mau ditukar sama biskuit, sama sembako, gitu kan? Sama sarung, sama harta dunia. Ini mahal sekali. Sahabat Nabi dididik itu sangat luar biasa. Tantangannya tinggi. Kita masa bawa dari lahir. Masa yang kita bawa dari lahir, dari berkeyakinan mau ditukar begitu saja dalam waktu semenit, tuh kan? Anda kan dari lahir ada yang sudah muslim, sudah beriman, bersyahadat. Semua yang terlahir itu sebetulnya muslim. Pengaruh lingkungan yang memengaruhi keadaannya. Ya, tapi kalau dibawa dari lahir sudah puluhan tahun, ya sudah mau masuk kampus usia 20-an, 20 tahun tuh dibawa-bawa, masa ditukar cuma dalam waktu 1-2 hari? Ya, apa bisa masuk akal tuh? Ya, gimana kemudian mengolah itu dan seterusnya? Ya kan saat dibawa semuanya muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang dimaksud fitrah itu kan beragama, berislam, din. Quran surah 30. Ya, kalau kita mau gali kembali ya ketika Allah menetapkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Quran surah 30 ayat 30 itu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, kan? Maka hadapkan dirimu kepada ad-din sepenuhnya. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Quran surah 3 ayat 19 innad-dina 'indallahil Islam, ya. Lid-dini hanifa, secara lurus, secara tegak. Jadi ketika seseorang itu terlahir itu semuanya membawa fitrah keagamaan. Ya, dinnya itu yang hanif ya Islam, itu fitrahnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau diteruskan ayatnya. Itu yang di surah 7 ayat 172 itu yang disebutkan bahkan dalam usia 4 bulan. Ya, ada komitmen kita bersyahadat kepada Allah. Itu yang dari awal-awal saya bahas itu. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ya dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kan? Itu gambarannya. Jadi perubahan-perubahan ini harus perubahan-perubahan lingkungan, ya, pengaruh-pengaruh yang mungkin mempengaruhi dalam kehidupan harus betul-betul ya kita bisa menyikapi itu dengan kekuatan akidah. Kekuatan akidah, karena pengaruh setiap zamannya berbeda-beda, yang meruntuhkan ini banyak sekali nanti. Kenali penyakit-penyakitnya yang sebagian besar sudah kita pelajari. Nah, ini fase-fase ini pentingnya saya uraikan di awal. Fase-fase ini selama kurang lebih 23 tahun risalah itu disampaikan. Dengan usia Nabi puncaknya 63 tahun sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sempurna Islam itu. Sempurna ya. Jadi dengan pelajaran ini Allah sudah mengatakan sempurna. Kalau sempurna itu berarti risalahnya sudah selesai, komplit gitu kan? Nah, nanti tinggal Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan untuk menjaga kesempurnaan itu. Makanya nanti ketika turun surah Al-Maidah, surah kelima di fase ini, Quran surah 5 ayat 3 itu. Saya tuliskan di sini ya, fasenya Al-Madaniyah, walaupun turunnya saat Haji Wada kan di sini. Ya, turunnya di Mekah, tapi beradanya turunnya setelah hijrah. Kalau setelah hijrah kualifikasinya Madaniyah, ya kan? Madaniyah, pasca hijrah. Ini yang Quran surah 5 ayat 3, langsung di pertengahan ayatnya.
Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah langsung menyampaikan ya. Firman-Nya Allah langsung yang menyampaikan. Dan sebelum kita bicara tentang ini sudah tuntas kita menjelaskan tentang keyakinan kita kepada Allah. Jadi Islam itu indah. Sebelum kita bicara tentang hukum keterangan Allah, Allahnya sendiri dulu yang dibahas. Ya, bagaimana kita meyakini Allah sebagai Tuhan, tahu dari mana Tuhan yang benar. Terus coba dengan rasio ditangkap, dibandingkan dengan yang dipertuhankan dan sebagainya. Setelah yakin betul-betul beriman kita, tunaikan semua perintah, jauhi semua larangannya dan sebagainya. Jadi, Allah menyampaikan kepada kita, Allah langsung berfirman, apalagi bagi orang beriman yang mengaku beriman pasti harus sudah yakin. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini aku telah tetapkan kesempurnaan. Ya, din kalian. Yang dimaksud dengan ad-din apa? Ya, yang diridai oleh Allah, al-Islam. Al-Islam ini. Jadi di sini Quran surah 5 Al-Maidah ayat 3, yang dimaksud ad-din al-Islam itu Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Di sini Allah sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di sini tetapkan inna ad-dina 'indallahi Islam. Jadi Allah yang menegaskan sekali lagi, pada hari ini telah aku tetapkan kesempurnaan din untuk kalian, yaitu Islam. Jadi Allah sendiri yang mengatakan Islam itu sudah sempurna. Kalimatnya jelas sempurna. Al-yauma akmaltu. Ini kalimatnya akmal. Akmala yukmilu, akmaltu. Ya. Dari akmala yukmilu. Penambahan hamzah di depan dari asalnya kamula. Kamal tambah dengan akmala, benar-benar sempurna, tegas kesempurnaannya. Dan kamal sendiri kesempurnaan yang sudah jelas sempurna, nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan, sempurna betul keadaannya. Ya. Jadi ketika sudah sempurna, Allah langsung menegaskan Islamnya sempurna. Nah, jadi nggak boleh kita sebagai umat Islam, ya, apalagi yang beriman mengatakan Islam belum sempurna misalnya, masih butuh ini dan itu. Ini dipertanyakan keimanannya. Ya, karena Allah sendiri mengatakan ini sudah sempurna ini keislamannya. Kalau muslimnya, orangnya boleh jadi orangnya belum sempurna, tapi Islamnya sempurna. Jadi salah kalau ada pernyataan misalnya Islam belum sempurna gini, bukan, orang yang belum sempurna. Ya, jadi kalau apalagi orang Islam yang mengatakan, ya kalau andanya yang belum sempurna, jangan Islam yang disalahkan, ya kan? Mungkin orangnya yang belum sempurna, ya belum sempurna menunaikan syariat Islam dengan baik. Saya sering ilustrasikan kalau pecinya itu nggak tepat, nggak pas, jangan kepalanya dipotong, ya cari peci yang sesuai dengan ukuran-ukuran itu untuk penyesuaiannya. Ini gambarannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini selesai tuntas ya kesempurnaan ini. Nah, tinggal nanti penguatan-penguatan. Makanya nanti ketika selesai itu haji wada'nya dan seterusnya sampai menjelang wafatnya Rasulullah, nanti turun beberapa ayat untuk penguatan. Seperti nanti pamungkasnya yang sebelum menutup surah Al-Baqarah, ya Allah menyampaikan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya thumma tuwaffa kullu nafsin maka sabat wa hum la yuzlamun. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui ingat-ingat akan kehidupan kalian akan pulang. Jadi begitu udah ini sudah sempurna disampaikan, Allah tegaskan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ingat ya, kamu semua itu akan pulang. Takwa, tingkatin takwa. Harus merasa takut kalau pulang nggak punya bekal. Semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sempurna ini, tahu kenapa harus ibadah, harus ini. Makanya terasa betul dalam jiwa tuh, haru, ada tangis, ada macam-macam, ya semua kita akan pulang, akan berkumpul lagi dalam keadaan lebih baik lagi. Jadi mereka betul-betul termotivasi mengerjakan dengan syariat dengan akidah yang benar itu. Jadi sudah kompak dikumpulin sama Nabi itu, kita semua akan jumpa kembali, kita semua akan berpisah. Di sini kan Abu Bakar yang pertama menyadari ya bahwa akan berpisah dengan Rasulullah, tapi pada akhirnya akan berjumpa kembali. Ya. Nah ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, di antara sekian wahyu yang turun mengingatkan, sebelum peristiwa pemuncak ini, ada ayat-ayat yang mengingatkan penjaga-penjaga itu. Apa di antara penjaganya? Ini, jangan sampai ini rusak nih. Udah dijaga, jauh-jauh, ditempa, dan sebagainya, tiba-tiba rusak. Ya, dan rusaknya bukan sebab-sebab penyakit-penyakit yang kemarin kita bahas tuh. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, langsung sebagai penghancur. Jadi kalau perusak kita lewat penyakit, marad itu, seperti nifak, yang kemarin telah tuntas kita bahas, ya. Kalau ini langsung penghancur, hancur, pakai palu godam ini hancur betul, lebur. Nah ini yang paling bahaya nih, ya. Jadi setelah ini fase ke Madinah dan seterusnya, turun ayat-ayat pengingat. Di fase Makkiyah juga ada, tapi yang di sini kenapa ini penekanannya lebih kuat? Karena kompleksitas karena bergaul secara sosial. Kalau ini kan baru terkomunitas di sini nih, ya.
Jelas hitam putihnya, yang kafir ini, gitu kan, yang muslim ini mengalami persekusi, ada yang dieksekusi dan sebagainya, tapi komunitasnya jelas. Ya, kalau Anda orang Indonesia, misalnya di luar negeri, kan itu merasa ya, saya pernah tinggal di luar, jadi merasakan komunitas itu keterpaduannya kuat. Orang Indonesianya sama-sama bergerak, apalagi kalau jumlahnya baru sedikit itu. Ya, pengelompokannya itu terasa betul. Enak, tertata, terbawa dan sebagainya. Beda kalau sudah banyak dan seterusnya, ya. Ini tapi kalau sudah berbaur secara sosial dengan luas begini, tantangannya lebih meluas lagi. Nggak bicara komunitas lagi, bisa terpecah komunitas itu, bergaul di berbagai tempat, kena pengaruh di sini. Nah, karena itu yang mesti hati-hati, perbedaan tempat di mana kita tinggal, baik ini antara Mekah dengan Madinah contohnya, ini situasinya bisa berbeda. Ya, jangankan ke Yathrib, ke Madinah, yang hijrah ke Habasyah aja, ini kalau kita belajar sirah nanti, itu ada yang kena penyakit penghancur. Satu di antara 3 itu kena penyakit penghancur. Ya, sehingga nanti ada yang rusak akidahnya. Ya, nanti kita bahas saat masuk sirah. Jangan salah, ketika hijrah ke Habasyah itu ada yang kena palu penghancur. Itu yang beberapa yang sudah ditempa karena terkena godaan-godaan materi macam-macam dan sebagainya. Itu contoh kecil dalam kehidupan. Ya, ini Baiur Yathrib yang populasinya pada saat itu ya terkumpul sahabat 12.000 orang. Artinya kan penduduknya ya, bisa terukur jumlahnya. Sekarang kita bicara Indonesia saja, yang 200 lebih, 250 juta bahkan mungkin lebih sekarang ini. Ya, penyebarannya banyak, 34 provinsi. Dan sekarang dunianya lebih dekat lagi. Ada globalisasi itu kan, hidup dalam tatanan global yang lebih cepat aksesnya. Jadi sekarang kita bergaul dengan dunia seutuhnya. Ya, pengaruh media sosial, pengaruh macam-macam. Ini kalau kita nggak belajar ayat-ayat tentang ini, penyakit penghancur ini, begitu terkena itu yang kita jaga-jaga selama ini, tiba-tiba nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada 3 hal yang sangat ditekankan oleh Al-Quran untuk kita jaga betul, jangan sampai terjadi. Termasuk nanti dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu terjadi, ini bisa menghancurkan akidah seketika, habis. Ya. Kalau nifak itu menggerogoti penyakit, tapi kalau ini menghancurkan seketika, habis. Ya, hilang ininya, nggak ada nilainya. Ya, makanya 3 ini kita harus keluarkan, kita harus bahas untuk kita hindari sedapat mungkin. Jaga diri kita jangan sampai terjebak di dalamnya. Ya, masuk ke yang kecil ya dari 3 ini sudah berbahaya, apalagi pada masuk yang besarnya. Nah, karena itu kita keluarkan temanya tentang 3 penghancur iman. Ya, di iman ini kan kalau diikat jadi akidah. Nah, ini yang dimaksud tema kita sekarang. Ini mukadimahnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau saya gali dari awal begini, kita mengerti itu udah berkorban segala rupa, macam-macam puluhan tahun, tiba-tiba kena ini, habis amalan, kan sayang sekali gitu. Nah, 3 penghancur iman ini kita akan gunakan kurang lebih 15 menit ke depan. Saya mohon izin ya, nanti akan begitu fokus pada bahasan karena saya masih menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Kemarin kita jeda sebentar istirahat ya, karena saya menjaga supaya hari ini saya bisa live dan keesokan harinya dengan izin Allah kalau masih hidup juga. Jadi kadang-kadang live di Zoom atau media sosial atau digital kan nggak akan mungkin terjadi kalau di realnya tidak live. Yuk kita teruskan ke sini. Semoga Allah muliakan kita semua. 3 ini, 1 syirik, syirik. Ini dah. Yang kedua riddah. 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 Sudah? Syirik, riddah. Riddah itu sifat keadaan. Orang ini dikenal dengan murtad namanya. Ya. Sudah? Yang ketiga, kufru ba'dal iman, kufur. Kufur ba'dal iman, kufur setelah iman. Yang dimaksudnya ini keperbuatan. Kufur nanti keperbuatannya dia masih tertulis muslim, gitu kan? Masih mengaku beriman, tapi perbuatannya, ada perbuatan dia yang menunjukkan kekufuran. Yang kekufuran ini seketika menghancurkan ini. Ya, jadi bukan perbuatan-perbuatan biasa. Kalau ini nanti kita jelaskan, gitu kan? Kalau ini juga nanti kita jelaskan, ya ini kufur juga ini. Ini kufur juga. Ini juga kufur juga maksudnya, tapi ada definisi sendiri di sini. Kalau ini jelas nanti ada misalnya kayak statement atau perbuatan langsung ditunjukkan walaupun dia mengatakan saya masih muslim dan seterusnya, tapi mengerjakan ini perbuatan-perbuatan yang masuk kufur ya, dalam konteks bisa menghancurkan iman, ini bisa seketika
dihukumi dia hancur imannya, bahkan keluar dari Islam, kecuali dia kalau bersyahadat kembali. Ya. Ini tanpa disadari. Kalau ini jelas ketahuan, ini jelas ketahuan. Yang ini nih yang sekarang nih, yang sering banyak terjadi, yang ini. Ya, tanpa disadari, ini sering banyak terjadi. Nanti kita tunjukkan supaya nggak lompat-lompat ya. Yuk kita mulai dengan yang ini dulu, yang syirik. Saya berikan cepat. Syirik. Ya, kalau kita ambil kata kerjanya yang sering digunakan di dalam Al-Quran dari asyraka yusyriku. Asyraka yusyriku. Orangnya disebut musyrik. Ya. Asyraka yusyriku, isyrakan orangnya musyrik. Syiriknya ini kata asalnya. Jadi kata awal asalnya dari syaraka. Ya syaraka, kata dasar awalnya ya sebelum dia berderivasi. Jadi keadaan asal awalnya disebut dengan syirik. Sudah? Kalau syirik ini dilakukan, syaraka dilakukan, dikerjakan dalam aktivitasnya, tambahkan hamzah di depannya. Jadi dari syaraka jadi asyraka. Kalau ini keadaan sifat, kan? Ketika dikerjakan berwujud perbuatan jadi begini, asyraka. Orangnya musyrik. Jadi musyrik itu orang yang berbuat syirik. Jelas ya? Nah, perbuatan ini asalnya ini keadaan sifatnya ini syirik dari kata syaraka. Kalau ini dikerjakan tambah hamzah di depannya jadi asyraka gini. Orangnya disebut musyrik. Jadi musyrik adalah orang yang berbuat syirik. Ya, apa itu syirik? Syirik. Syirik itu secara singkatnya ya menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, melekatkan sifat-sifat atau hal yang terkait dengan ketuhanan kepada selain Allah. Melekatkan sifat-sifat atau yang terkait dengan ketuhanan ya kepada selain Allah. Menyertakan ya satu kekuatan-kekuatan yang diarahkan kepada sifat ketuhanan selain kepada Allah. Jadi dia nggak mempertuhankan selain Allah. Ya, dia mempertuhankannya tetap. Dia katakan ini Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, ya kan? Kalau dalam konteks dia beriman ya, saya sedang berbicara ketika dia beriman. Ya, kalau tidak beriman ya jelas itu bisa kufur dan syirik sekaligus, gitu kan? Kalau ini yang dimaksudkan dia mengaku beriman, kan kita bicaranya tentang 3 penghancur iman. Dia mengaku beriman, dia menuhankan Allah, hanya Allah yang Tuhan, yang lain nggak ada. Tapi saat bersamaan dia berbuat sesuatu yang meyakini ada kekuatan-kekuatan ketuhanan, ya kan? Atau sifat-sifat tertentu yang seharusnya semua sifat dan keadaan ini hanya dilekatkan kepada Allah saja. Ya, misal kalau kita memohon yang arah permintaan ini mengarah kepada penyembahan dan kepatuhan, kita hanya mintakan kepada siapa? Allah kan? Masih ingat di simpul yang pertama ya saat pembahasan tentang simpul iman kita membahas tentang Allah, di antara turunannya adalah bagaimana cara meminta bermohon dengan al-asmaul husna. Quran surah 17 ayat 110, qulid Allah awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya apapun yang dalam kehidupan yang ingin cari solusi, ingin minta ya, maka mintalah kepada Allah. Ya, ini gambarannya. Jelas? Baik. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186. Ya kan? Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkonsultasi ingin mendekat kepada Allah, artinya ingin meminta, ya maka katakan Allah begitu dekat, jadi mohonlah kepada Allah, Allah akan menjawab. Di semua permintaan, unsur penyembahan, ya kemudian juga kebergantungan, itu kembalikan kepada Allah. Kebergantungan disebut dengan As-Samad. Allahus Samad di surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Jelas ya? Nah, jadi semua hukum tentang bagaimana cara kita meminta, memohon dan sebagainya, hal-hal terkait kebutuhan tentang kehidupan kita, ya, yang tentang jalan hidup kita, takdir kita dan sebagainya, kembalikannya kepada Allah. Nanti jawaban dari Allah ini yang kita ikuti lewat Al-Quran atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta kepada Allah, nanti Allah atur caranya. Begini ada al-asmaul husna, begini mintanya, ini caranya, ini contohnya, ini begini. Orang dulu pernah mengalami nabi-nabi begini, orang soleh begini, kerjakan ini, jauhi ini dan seterusnya.
Ya kalau mau pakai wasilah, wasilahnya begini. Kan ada yang wasilah itu di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Itu yang dikenal dengan tawassul. Ini tawassul yang dibenarkan oleh Al-Quran seperti ini gambarannya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari tawassul dengan takwa itu. Allah tegaskan dengan takwa. Jadi kalau kita mau tawassul, minta kepada Allah lewat takwa. Nanti takwanya dirinci lagi, baik di ayat ataupun di hadis-hadis. Ada takwa lewat amalan, ya bertawasul dengan amal, kan ada. Saya pernah cerita kisah viral yang 3 orang terjebak di gua itu kan, ya kisahnya panjang sekali. Dan mereka ketika terjebak di gua, hujan, masuk ke gua berlindung, ada batu menggelinding, singkatnya kan begitu. Mereka mendorong kan tak sanggup itu, tenaganya nggak cukup, ya tapi mereka mohon kepada Allah, mintanya kepada Allah, tawasul dengan amal mereka, ya yang meningkatkan takwa itu. Saya pernah merawat ibu begini, saya pernah membebaskan hutang begini, saya pernah memberikan perhatian pada karyawan begini, dan dengan tawasul itu berakhir semuanya. Jadi semuanya terhubung kepada Allah dengan perintah, diikat dengan ini, dengan keterangan Rasulullah SAW. Ini yang benar. Ya, tiba kemudian misalnya apa yang terjadi? Alih-alih memohon kepada Allah, dia meminta kepada benda-benda tertentu. Ya, ada yang minta kepada pohon misalnya, ya kan? Pohon-pohon besar. Minta kepada benda-benda keris tertentu misalnya apa, ada meyakini di balik keris ini ada kekuatan mistis, kekuatan macam-macam yang meyakini ini tadi menjadi solusi bagi kehidupan dia. Ya, yang kalau pakai ini nanti rezekinya bisa lancar, bisa ini, bisa itu. Nah, ini syirik. Berbuat seperti itu musyrik. Jelas ya? Atau langsung misalnya datang ke orang-orang tertentu, ya, yang orang-orang ini menyambungkan dengan kekuatan-kekuatan gaib seperti jin, ya, dan seterusnya. Ini pasti jin. Kalau jin itu kalau sudah dimintakan bantuan-bantuan tertentu terkait dengan kehidupan dunia dengan arah-arah kekuatan, nah itu setan pasti masuk. Ya, karena setan sendiri sifatnya apa? Ketika disebutkan minal jinnati di surat An-Nas itu, minal jinnati wan nas, termasuk kalangan jin. Banyak yang jadi setan. Intinya kalau mengarahkan sesuatu tindakan yang menjauhkan dari Allah, udah pasti setan itu. Ya, setan itu kan menjauhkan dari rahmat Allah, udah pasti itu. Itu di surah Al-Jin sudah ada, surah ke-72 ya, Al-Jin ayat yang ke-6. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan sungguh ada segelintir ya, manusia yang mereka itu mencoba berkongsi, minta perlindungan, minta kekuatan kepada jin lewat perantara. Perantara itu disebut dengan dukun, kahin. Makanya jangan dibagus-bagus deh ya. Jangan dibagus-bagusin namanya. Dibagus-bagusin paranormal. Saya datang kepada paranormal, orang pintar. Enggak. Ya, dia nggak pintar, dia nggak normal. Ya, jadi jangan datang-datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Kalau pintar itu mengarahkan kepada solusi kebaikan yang Allah rahmati. Tapi kalau menyimpang dari ketentuan rahmat Allah, itu bukan orang pintar namanya. Ya, bukan paranormal, itu tidak normal itu. Ya, keadaan demikian. Jadi makanya jangan dibagus-bagusin, dukunnya dukun aja udah. Nah, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh, dengan yang seperti ini. Kalau ada orang mengaku beriman, ini kita bicara dalam lingkup keimanan ya. Kita bicara tentang keyakinan kita. Kita tidak berbicara tentang keyakinan di luar kita. Kita berbicara tentang keyakinan dalam Islam. Baik ya, yang sudah beriman tidak boleh mengerjakan perbuatan syirik. Jadi orang beriman nggak boleh datang ke dukun. Nggak boleh minta petunjuk, minta solusi, minta ini macam-macam. Nggak, haram hukumnya. Jelas ya? Bahkan bisa terjebak kepada syirik ini. Awas, ini hati-hati nih. Ya, ini hati-hati. Karena kalau kita belajar Quran yang kita buka ini, kalau udah masuk ke tafsir, lengkap semua. Ada terkait dengan kepentingan materi misalnya di dunia usaha. Ini kan bisa ada turunan lagi nih. Ada sihir, ada santet, ada macam-macam. Ya, saya nggak mau usaha saya misalnya nanti terganggu sama ini saingan saya, tolong saingan saya hancurkan gini. Oleh muncul ada santet, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Turunan. Dan diperbagus gambarannya. Pada akhirnya tetap ke sini. Ya, perdukunan terkaitan dengan jin. Ya, ada yang menggunakan boneka, ada yang gunakan ini, gunakan itu, macam-macam lah sifatnya. Di kedudukan ada begitu. Betapa banyak orang stres itu setelah pilkada, setelah pemilu macam-macam, legislatif, eksekutif dan seterusnya, datang minta jimat, minta ini, minta pawang ini, itu syirik. Ini. Ya, kalau akidah harus tegas. Ini saya sekali lagi bicara tentang keimanan ya. Yang mengikat bagi orang Islam, ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga. Ini nggak boleh syirik. Nah, pelakunya disebut musyrik. Ya, ini kalau terjadi, ini bisa menghancurkan ini seketika. Kalau ini hancur, ini kan kalau ada bangunan begini, pondasinya hancur. Kalau pondasi hancur ya sudah, ini runtuh semua ke bawah. Runtuh semua.
Ya. Jadi kayak kena bom bawahnya itu, boom, hancur. Jadi gedung setinggi apapun, ya bangunannya dibangun udah tinggi banget nih, udah pernah sholatnya bagus, umroh, haji, macam-macam, tinggi banget. Ya, udah kalau mau pencakar langit lah gitu kan, dari segi amalannya itu udah tinggi banget. Tiba-tiba hancur bawahnya nih, ya sudah runtuh ke bawah. Udah, selesai. Kalau kena ini, kena penyakit syirik ini, karena itu hati-hati nih, hati-hati. Ya ini saking berbahayanya, itu dari dulu tuh diingatkan. Bahkan bukan hanya di era Nabi Muhammad SAW saja, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, ini sudah diwaspadai. Anda kalau ngaji surat Luqman surah ke-31, Quran surah 31, ayat 13, 31 dibalik 13. Ya, ini metode menghafal cepat aja, bukan masalah ilmu otak-atik, tidak. Quran surah 31, ayatnya berapa? Tinggal balikin aja ayat 13. Dah, paling kanan sebelah bawah. Itu Luqman sendiri menanamkan kepada anaknya tauhid yang tinggi sejak kecil. Sejak kecil. Dan itu menggunakan bentuk netral ketika Allah Subhanahu wa taala meminta ayah untuk mengajarkan kepada anaknya dari kecil sekali. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dari Luqmannya kepada anak, ya bunayya. Tapi ketika Allah meminta kepada figur ayah, orang tua pada umumnya, untuk memberikan kesan kepada anak. Kenapa ayah? Jadi ini ada kesan sesibuk-sibuknya mesti ada satu bagian pesan yang sampai kepada keluarga, ya, istri dan anak-anak gitu. Jadi mesti ada bagian waktu yang sampai pesannya. Ya, yang paling berharga itu apa? Ini akidah. Pastikan anak-anak itu ya tumbuh dalam keadaan yang benar akidahnya. Itu dari kecil. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah, ingat tuh, mesti ingat kita. Ingat, pelajari. Ya, Luqman aja udah melakukan itu. Luqman ini siapa sih? Ya, Luqman ini Luqman bin Ya'ur bin ibni ukhti Ayyub alaihissalam. Luqman, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Bin Ya'ur. Ya. Bin Ya'ur bin ibnu ukhti Ayyub. Ayyub alaihissalam. Ada yang mengatakan ibnu khalati. Jadi Luqman bin Ya'ur, Ya'ur itu anak saudarinya Ayyub. Ya, di anak bibinya. Ya, Ayyub alaihissalam. Jadi eranya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan nanti di referensi lain ini mendapati juga masa-masanya Nabi Daud, kekuasaan Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi saat Nabi Daud itu menjadi raja, ini ada yang mengatakan usia 10 tahun dan belajar dari Nabi Daud ini. Ya, ada yang mengatakan ini versinya banyak, tapi mereka sepakat bahwa ini juga semasa dengan Nabi Daud alaihissalam. Semasa. Dan masih ingat kan? Nabi Daud itu kan Allah berikan hikmah juga. Berikan hikmah. Seperti Luqman pun diberikan hikmah. Wa ataina Luqman al-hikmata, dapat hikmah. Sedangkan hikmah di Al-Quran disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Puncaknya ilmu kan hikmah. Ya, puncaknya ilmu hikmah. Kalau kita ngaji lagi tentang sirahnya Luqman ini, Masya Allah. Ini hamba Allah, ada yang menyebutkan profesinya tukang kayu, ada yang menyebutkan penggembala, ada yang menyebutkan tukang jahit. Tapi pada intinya kehidupannya sederhana. Ya kan? Sangat sederhana. Jadi orangnya orang sederhana, tapi sangat zuhud sekali, gemar beribadah, katsirat tafakkur. Ya, gemar bertafakkur. Kalau tafakkur itu bukan melamun. Bukan masuk ke dunia metaverse yang kemarin saya bahas tuh. Ya, jadi bukan melamun tapi mengkonstruksikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menjadi solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak bertafakkur, ya, orangnya juga nggak banyak bicara, ya, banyak diam, baik. Tapi ketika keluar kata-kata, Masya Allah, hikmah semua. Ahli hikmah ini. Ya, orang yang punya banyak hikmah disebut hakim. Makanya dikenal dengan Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim. Jadi ada raja yang bijak, hakimnya Daud alaihissalam. Ada orang yang penuh hikmah disebut dengan Luqman. Luqman al-Hakim. Ini gambarannya. Jadi kalau mau saya katakan eranya bersama dengan Nabi Daud atau anak dari bibinya atau anak saudarinya dari Ayyub, ini kan masih jauh masanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ada berapa tahun nih kalau Nabi Daud aja ke atas kan generasinya Nabi Musa tuh. Ya, ke atasnya kan Nabi Musa ke Nabi Muhammad sudah 2000 tahun sendiri. Ya, itu kan sebelum Nabi Isa. Kalau Daud ke Sulaiman, ya. Terus sampai ke puncaknya ke Nabi Isa alaihissalam, didahului oleh Yahya dari Nabi Zakaria. Garis sampingnya Imran, ya. Imran nanti menikah, Imran bin Manat ke atas, ya. Nanti nikahnya dengan Hanna. Itu masih garisnya masih panjang, dari Nabi Isa aja 600 tahun ke sini. Saya mau gambarkan bahwa orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad pun tuh menjaga diri dan keluarganya dari syirik. Perkataan pertama Luqman kepada anaknya saat baru tumbuh, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, bunay itu kan bentuk sayang. Sayang.
Seperti anak manggil ayah bentuk sayang dengan buya. Jadi buya itu bentuk sayang, abi bentuk hormat. Menggabungkan sayang dan hormat itu abati namanya. Karena itu di Al-Quran itu anak ke ayah selalu abati. Ya abatif al-ma tu'mar. Seperti Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Abati, abati, abati. Tapi ayah ke anak selalu bunai. Ya bunayya, bunayya. Menunjukkan sifat sayang. Ya, perhatikan kalau kita terapkan tafsirnya ke sini. Di Quran surah ke-31 ayat 13. Ya bunayya, nak, karena sayang betul bapak kepada anak. Karena sayangnya. Jadi kalau bapak orang tua, ibu sayang pada anak, pasti harus menjaga anak kan? Ya, saking sayangnya ada ular, Anda ambil tuh, jauhin, usir ularnya. Ya kan? Ya kan? Main-main di luar berbahaya, Anda langsung ambil. Ya kan? Ada panas, terlalu panas, ajak rumah. Hujan, jangan hujan-hujanan, deras begini, banyak kilat, bahaya, bahaya. Saking bahaya karena sayang itu Anda jaga. Saya cuma mau nyampaikan neraka itu lebih panas daripada apa yang sekarang kita dapati dalam kehidupan dan sebagainya. Setan itu bahaya. Makanya kalau ada yang membahayakan kepada fisik, Anda jaga betul, Anda jauhkan. Ini membahayakan kepada roh, kepada jiwa yang sumber kehidupan. Ya, karena itu, ini kalau bahasa bebasnya ya, bahasa bebasnya Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau Anda orang tua sayang kepada anak, maka lakukan seperti Luqman melakukannya. Bentengi ini dari penyakit-penyakit jiwa, apalagi yang bisa menghancurkan. Apa yang bisa menghancurkan? Ini syirik. Perbuatannya asyraka yusyriku, orangnya musyrik. Kalau ingin kita larang, la tusyrik. Maka Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, jangan kamu kerjakan syirik. Syirik itu tingkat dosa yang tertinggi katanya bagi insan beriman. Kezaliman, zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dosa. Ya, yang tertinggi itu la zulmun azim, yang paling dahsyat yang bisa menghancurkan itu syirik, kata Luqman. Tapi ingat pembuka ayatnya kan mengatakan apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi. Pakai idh. Ini yang dimintakan kepada kita. Hei kalian para orang tua, para ayah, para ibu dan sebagainya. Ya, pelajari, ingat-ingat Luqman aja, yang hamba Allah yang soleh, yang baik gitu kan, yang dipuji, namanya tercantum jadi satu surah dalam Al-Quran. Dia mendidik anaknya supaya nggak syirik. Ya, dan kata Ibnun itu netral untuk kita semuanya. Ketika dikatakan kepada Luqman, diterapkan ya bunayya, menunjuk sayang. Kalau memang orang tua sayang pada anak, jaga ini. Nih. Jadi hati-hati. Lihat sekolah, jangan sampai ditempatkan di sekolah yang menghadirkan syirik. Ya kan? Semua tingkat sekolahan. Lihat bermain dia seperti apa. Jangan sampai diberikan tontonan-tontonan yang isinya ada syiriknya. Nonton film-film kartun macam-macam, ternyata dalamnya ada syiriknya, bahkan ada kufurnya, ada macam-macamnya, atau mainan-mainan yang mengantarkan kepada syirik dan sebagainya. Jaga dari kecil, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini saya hanya menyampaikan pada orang beriman ya. Artinya kalau masih mau jaga iman, ya kan? Beda nanti menerimanya kalau ini kena penyakit. Ya, gini, ini gimana kita? Ya gimana kitanya tuh kesini Joni nih. Ya, tetap kitanya harus jaga. Ya, kan tantangannya besar. Di Madinah aja kan turun ayat-ayat ini. Turun. Ya, apalagi sekarang yang kompleks begini bisa terjadi. Ya, kalau kita yakin dengan semua simpul ini, yakin akan pulang, yakin akan meninggal, yakin akan dipertaruhkan. Karena kalau ini terjadi, syirik ini, ancamannya besar. Ancamannya besar. Kalau benar-benar syirik terjadi, misalnya na'udzubillah min dzalik gitu kan. Ini di Quran surah An-Nisa saja 2 kali ditegaskan. Quran surah 4 ayat 48 dengan 116 ditegaskan 2 kali dengan penekanan yang berbeda. Jadi 116 ini bukan pengulangan, tapi penekanan pada aspek yang harus betul-betul dikuatkan pada diri kita. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Awas, hati-hati ya. Ini pakai la nih. Belum pakai lan, nggak pakai lan di sini. Alhamdulillahnya masih pakai la tuh. Innallaha pakai huruf taukid. La yaghfiru. Ingat pakai la ya. Saya kotakin. Yaghfiru ay yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat sini. Kita i'rab sebentar. I'rab tuh di ilmu di gramatikal bahasa Arab. Saya tambah sedikit ya supaya menyempurnakan. Tadinya saya mau berhenti di 6:30, coba kita lengkapi dulu supaya nggak terputus.
Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu huruf taukid, penguat dan nasab. Nasab itu menjadikan harakat kalimat setelahnya berharakat fathah, pada umumnya begini nasab. Ya, tapi nasab sendiri dalam bahasa Arab artinya menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga menghilangkan aspek-aspek keraguan sedikit pun. Orang Arab mengatakan nasaba rajulu asahu 'alal ard. Ya, orang Arab menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat. Nasaba rajulu 'alal ard. Gini, sampai nggak goyang, kuat sekali gitu. Itu nasab namanya. Makanya kalau ada inna, itu artinya Allah memberikan pesan yang kuat, tancapkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu, jangan goyang sedikit pun. Ini penting sekali, ya. Innallaha, sungguh Allah itu menguatkan kepada kita, tancapkan dalam jiwa, menyampaikan la yaghfiru. Awas, hati-hati, tidak akan mengampuni. Kalau kita baca terjemahan, nih, ini terjemahnya begini, tidak akan mengampuni. Mengampuni. Nah, ini bisa jadi problem nih, karena ada terjemah itu karena nggak bisa mewakili secara keseluruhan, karena itu butuh tafsir. Ya, tidak hanya ke sini, la. Akan mengampuni ke sini fi'il mudhari. Kan yang pakai mudhari itu, anita itu kan sedang, akan, ya kan? Sedang terjadi, akan terjadi, ya. Jadi kalau ghafara mengampuni, telah mengampuni. Yaghfiru akan mengampuni, pakai la, tidak akan mengampuni. Ini kalau pakai terjemahan bisa problem. Artinya kalau orang pernah syirik, ayyusyraka bihi, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Kalau kita baca terjemahan, artinya sekali berbuat syirik gak akan diampuni dosa. Awas, hati-hati. Nah, ini kalau baca terjemahan sekilas. Makanya kita baca pakai ilmunya. Kalau pakai ilmu, la di sini. Allah tidak mengatakan pakai lan, karena ada la, ada lan. Ya, la itu di sini nafi. Ya, nafi jelas. An-nafi. Jadi ada la itu la nahi, la nafi, la naqsi. Naqsi menunjukkan kurangnya pada sesuatu. Biasanya kalau ada pakai la, pakai naqsi, setelahnya pakai kata benda, kemudian harakatnya fathah. Ya, misalnya la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada hijrah lagi setelah terbukanya kebaikan-kebaikan, fathah. La-nya kemudian setelah itu harakatnya fathah, la hijrata. La-nya di situ bukan bentuk nafi, bukan larangan mutlak, tapi menunjukkan naksi. Naksi itu berkurangnya pada sesuatu. Jadi kalau sudah terbuka kebaikan, Anda tinggal di satu tempat, ya kan? Udah bagus, udah bisa ngaji, udah sholat jamaah, enak lingkungannya. Kalau sudah begitu, usahakan jangan pindah. Kalau pindah lagi, sulit menemukan suasana serupa, malah nanti berkurang. Itulah naksi, berkurang. Ibadah berkurang, sholatnya nanti yang biasa jamaah jadi berkurang, dan sebagainya, itu naksi namanya. Ya, la nafi yang seperti ini. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi cirinya kalau nafi itu di setelahnya adalah kata kerja biasanya umumnya, kemudian setelahnya di harokat akhirnya itu dhammah. La yukallifu, la yaghfiru, ya, dan seterusnya. Kalau nahyi, larangan, ciri khasnya adalah la, setelahnya kata kerja, kemudian huruf akhir di kata kerja mati, ya, pakai sukun. Ya, la la tadhhab, ya kan? La tuharnik, yaitu nahyi sifatnya, melarang dan seterusnya. Ya, la tuharnik lisan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, jangan gerakkan lisanmu cepat-cepat untuk bisa menghafal Quran, itu nahyi sifatnya. Ya, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela, itu nahyi sifatnya, larangan. Jelas ya? Nah, bentuk ini, bentuk la nafi itu bisa menggunakan la, bisa pakai lan, nih lan. Bisa pakai lam. Ada 3 bentuk. Jadi kalau kita ngaji nahu, nafi ini kan nafi ini, la, nafi ini. Nafi itu, nafi, mana nulisnya ya? Masih ada ruang. Di sinilah. Ya. An-nafi, ya, ada adawatun nafi yang menggunakan nafi itu, umumnya kalau menunjuk waktu itu bisa pakai 3. Alatnya banyak nanti, ada ma, ada laisa, ada. Tapi saya mau gunakan pakai 3 dulu. La, ini. Kemudian lan, gini, dan lam, begini. Kalau pakai la, ini menafikan yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Kalau pakai lan, menafikan yang sedang berlangsung, ini sampai kapanpun. Kalau bahasa Inggris never, gitu kan? Never, tidak akan pernah. Nih, lan, nggak akan pernah sampai kapanpun. Ya, jadi bedanya lan dengan la. Kalau lan ini sampai kapanpun, udah sampai akhir. Lan, udah sampai ujung. Kalau la ini, la itu saat berbuat, saat berlaku seperti itu. Mungkin ke depan kalau dia mau berubah, ya itu bisa berubah. Jelas ya?
Nah, contoh la dengan lan disatukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120. Kamu sab. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120. Ada? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada? Ya, Quran surah 2 ayat 120. Paling kanan sebelah atas tuh. Walan tarda ankal yahudu. Itu pakai lan pertama. Ingat, kalau Anda cuma dengar, nggak pernah lihat tulisannya, ini bahaya juga. Ya, karena bacaannya terdengar sama. Walan tarda anka al-yahud walan nasara. Kayak sama tuh depannya. Walan nasara, walan tarda anka al-yahud walan nasara. Padahal yang kedua pakai la. Wala la an nasara. Ini la, lan, ini la, beda. Kalau lan never, nggak pernah, susah, sulit sekali. Ini ada peluang. Walan tarda'an kal yahudu, tidak akan ridha ya kepadamu orang-orang Yahudi itu, walan nasara, dan orang-orang Nasara itu, ya. Tapi kaitan dengan apa? Dengan millah itu lebih kepada sistem kehidupan, mencakup banyak hal di dalamnya, dalam politik, dalam ekonomi, termasuk keberagamaan dan sebagainya. Ya, kalau ini pakai la, ini masih bisa kompromi. La dalam politik, ekonomi masih bisa diajak bergaul. Memang tetap pengen dominan, pengen bagus, tapi masih bisa kerjasama. Kalau ini jangan harap, lan nggak akan pernah. Sampai kapanpun, ya kata Al-Quran tuh Yahudi itu selalu ingin di atas, nggak akan pernah mau. Ya, setara aja nggak akan mau, apalagi di bawah. Jadi ingin selalu mendominasi sifatnya. Di ekonomi dominasi, militer dominasi, politik dominasi, dan seterusnya. Dan nampak sekarang. Ya, Anda masih bisa bekerja, berkompromi dan bergaul, bekerja sama dalam bisnis, dalam macam-macam dengan Nasrani masih bisa. Ya, tapi Yahudi harus ekstra perhatian. Ya, karena sifatnya apa? Selalu ingin dominan, selalu ingin di atas. Ya, bisa jadi nanti ya naik dan seterusnya. Ini nampaklah dalam kehidupan. Nanti di ilmu yang lain saya bisa turunkan lebih jauh lagi. Ya, sampai kekinian. Ya, sekarang perlu kita akui dominasi sekarang kan dominasi Yahudi di segala aspek dalam bidang kehidupan. Jangan harap kalau Anda bersaing tiba-tiba mau naik bisa dibiarkan begitu saja, dihantam Anda. Ekonomi mau naik, hantam, jangan sampai naik. Ya, di politik jangan sampai naik. Apalagi kalau membawa nama-nama keislaman, ya sudah. itu sudah tantangan kehidupan sifatnya. Jadi kita menghadapi semua ini sebagai tantangan. Artinya bagaimana kemudian kita merespon tantangan-tantangan global dengan cara yang elegan. Ya, jadi bukan di sana pakai ilmu, di sini pakai senjata, semuanya tidak seperti itu. Ya, jadi kalau belajar kita belajar. Ya, nanti ada caranya. Ada caranya. Ya, bukankah nanti Nabi SAW ketika memperbaiki pasar di Yathrib itu, kan itu akbahul aswaq, ya pasar terburuk. Kata Nabi SAW, itu komen Nabi loh. Komen Nabi yang pertama kali komentari sistem perekonomian Madinah. Ya, Madinah sebelum jadi Madinah kan Yathrib. Itu hancur sistem ekonominya karena perilaku Yahudi. Karena monopoli itu. Pokoknya mereka yang ngatur semuanya, sistem monopolinya. Dibuat sistemnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi semuanya terkeruk ke atas aja, ke Yahudi aja. Aus dengan Khazraj diadu, keuntungan dapat di sini, terus dimonopoli sistemnya. Ya, persis yang seperti sekarang terjadi itu. Monopoli bikin ini, bikin itu, arahnya kan ke sana semua, cuan dan seterusnya. Gambarannya kan seperti itu. Maka Nabi memberikan langkah strategis yang berkeadilan sehingga semua merasakan. Nasrani mendapatkan porsi yang baik, Yahudi juga dapat yang baik, Muslim dapat yang baik, semua masyarakat dapat yang baik, sehingga jadi suasana Madinah yang munawwarah pada saat itu. Bagaimana? Beliau ciptakan keseimbangan pasar. Ya, ciptakan keseimbangan pasar. Dibuat sebuah sistem. Seperti apa? Bukan di sini bahasannya. Nanti di fikih ekonomi dan seterusnya itu bisa dibahas. Kita bisa turunkan karena lengkap sekali dan itu mensejahterakan sampai lahir Piagam Madinah. Jangan dikira orang Islam saja yang ada di situ, tidak. Lihat Piagam Madinah itu indah sekali. Ya, ada non muslimnya, ada muslimnya, berkehidupan dan adil semua. Adil, kehidupan yang adil. Ya, bukan rata. Kalau rata belum tentu adil. Kehidupan yang berkeadilan. Itu yang disebut keadilan sosial. Ya, bagi seluruh masyarakat yang berkehidupan di dalamnya. Jadi kalau di Indonesia ya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, itu gambarannya. Kok lompat ke situ jauh amat ya? Sini dulu ya. Nah, ini la dengan lan praktek. Jadi kalau la itu pada saat dikerjakan. Tapi bisa berubah ya di masa-masa berikutnya. Lan never. Kalau lam ini menafikan yang sebelumnya. Hal dhahaba Ali ila al-Madinah? Apakah Ali pergi ke Madinah? La huwa lam yadhhab. Dia tidak pergi. Lam. Dia tidak pergi, menafikan yang telah berlalu. Ini madhi sifatnya past tense. Madhi.
Ya kan? Ini istiqbal. Ini hal yang sekarang. Apa kaitan dengan ayat ini? Innallaha pakai la. Bukan pakai lan, apalagi lam. Kalau pakai la, masih ada peluang untuk memperbaiki. Ya Allah menyampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, pakai mudhari. Ini selama berbuat musyrik, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat musyrik. Yushraka, sedang berlaku musyrik. Jadi kalau ada seseorang, kita langsung contoh praktek misalnya, seorang berbuat syirik. Ada kekuatan keyakinan lain di luar Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan, memberikan kekuatan sebagainya. Datang ke dukun lah singkatnya. Ya. Terus dia berperilaku syirik. Ini saat bersamaan berbuat syirik ini, maka hancur nih imannya. Seketika. Sudah. Dalam perbuatan syirik ini, selama masih mengerjakan ini, ada di ruang syirik ini, telah berbuat, sedang berbuat ini, belum diperbaiki ini, maka statusnya la yaghfiru. Udah, nggak ada pengaruh apapun, mau dia sholat, mau dia apapun, udah hancur pakai ini, karena dia menghancurkan iman. Ya Anda mau bikin bangunan bagaimana kalau di bawahnya sudah runtuh, nggak bisa bangun, nggak bisa tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan adalah, yang dilakukan hancurkan dulu syiriknya, taubat dari sini, taubat. Ya, perbaiki ini, sadari bahwa ini salah, ini keliru, belajar fikih yang benar. Ya, belajar tentang Allah, bagaimana cara mengabulkan doa, Allah merahmati hamba dan sebagainya, supaya nggak terjebak perbuatan seperti ini. Ya, nanti kan ada yang bentuknya macam-macam. Ya, bisa kesembahan, bisa nanti ya datang-datang ke tempat-tempat tertentu, kan? Atau bahkan dilekatkan di bentuk tato dan sebagainya, dengan harapan dengan pakai tato itu bisa melahirkan energi, kekuatan ini dan sebagainya. Itu sudah syirik. Nah, ini bahaya. Jadi fungsi dari sholat, dari macam-macam, gak ada fungsinya. Walaupun dia benar sholatnya, rukun syarat dari awal sampai akhir, tapi karena bangunan asalnya hancur, gak berpengaruh ini. Sampai apa yang terjadi? Sampai dia taubat. Jadi batasnya adalah sampai dia taubat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan dan belum dia taubat, sudah. Maka berlaku hukum ini sampai ke akhirat. Artinya nggak ada nilainya, sholat, zakat, puasa, bahkan haji dia dan semua nggak ada nilainya. Selesai. Ya, tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyawa belum sampai ke kerongkongan, kemudian kita belajar, oh tahu ini dosa besar, ya kan? Terus kita bertobat dari itu semua, maka Allah berkenan menggugurkan. Gugurkan. Lalu perbaiki, isi dengan amal soleh dan seterusnya, bangun lagi, ya bangunan-bangunan Islamnya. Kalau itu bisa kita lakukan, masya Allah, maka boleh jadi juga dia mendapatkan rahmat Allah lebih tinggi. Bukankah banyak juga orang-orang yang syirik sebelum masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW? Bahkan ada yang jualan Tuhan. Seperti Umar kan? Ya, Umar itu bukan hanya kufur, tapi kan sudah syirik juga sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Dan terkenal jualan Tuhan. Ya, Tuhan jualan dan sebagainya. Tapi setelah merasakan ada yang salah, keliru dan sebagainya, kemudian masuk Islam. Begitu masuk Islam, hasuna islamu, bagus keislamannya. Apa yang terjadi setelah itu? Masuk di antara sahabat mulia, dahsyat, hebat, dan satu di antara 10 orang yang mubasysyirina bil jannah, dikabari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Itu kan luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang pernah berbuat syirik ini, ayo tobat ya. Tobat, perbaiki jalur hidup sebelum wafat. Sayang kalau sudah wafat gak ada gunanya. Ya. Maaf sekali, perangkat syirik itu gak akan membantu Anda di sakaratul maut. Dukun gak bisa bantu Anda. Ya, tolong minta dukun bantuan supaya keluarkan jin terbaik untuk ngusir malaikat maut, gak bisa. Tinggalkan. Ya, perangkat-perangkat yang melekat benda-benda dan tinggalkan semuanya. Tawakal kepada Allah. Tawasul yang benar berdasarkan petunjuk dan sebagainya, minta kepada Allah. Jadi kalau kita kerjakan dengan baik, insya Allah Allah akan terima taubat kita dan kembali pada kemuliaan. Kalau tidak, terancam. Kalau sampai akhir kehidupan nggak taubat, membawa pulang dengan dosa syirik, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sedangkan dosa-dosa yang lain selain syirik, nah ini tidak sebesar syirik, tapi tetap ada juga dosa besar. Ya, yang terkait dengan ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi cara Allah mengampuni dosa selain syirik ini lebih ringan dibandingkan dengan dosa syirik. Ya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Yang dimaksud siapa yang dikehendaki di sini, maka masuklah kita kepada golongan yang dikehendaki itu. Ikuti caranya dengan taubat itu. Jadi cara menyimpulkannya jangan salah. Oh, kalau nggak dikehendaki berarti saya nggak diampuni. Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah masuklah kepada siapa yang dikehendaki ini. Ya, bagaimana caranya? Lihat nanti ketentuannya di ayat-ayat lain. Ini persis seperti Nabi Zakaria membaca perkataan Maryam. Ya, Maryam kan ketika dirawat oleh Nabi Zakaria, ya, kuncinya dipegang mihrab beliau itu,
Jadi setiap masuk mendapati banyak makanan, banyak rezeki, bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya, Maryam menjawab apa? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya, perhatikan kalimatnya. Innallaha, sungguh Allah, yarzuqu may yasha, akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, bighairi hisab, tanpa hisab. Siapa yang Dia kehendaki? Bagaimana Nabi Zakaria membacanya? Maksudnya apa? Oh, bagaimana Maryam dikehendaki oleh Allah, ditiru caranya. Oh, di mihrab itu minta begini-begini. Makanya ketika itu juga tidak pakai lama. Di mihrab itulah kemudian beliau bermohon kepada Allah, minta supaya dikaruniai keturunan. Karena satu hal yang beliau inginkan itu keturunan. Ya, maka diminta di situ, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Maka dijawab langsung, fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Langsung dikabulkan. Jadi ikut apa yang disampaikan Maryam, diikuti seketika dapat. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai 39. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Demikian terus sampai 38 39 yang hunalika sampai fanadatu yang tadi saya bacakan. Jadi kalau di sini Allah menyampaikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain syirik ini, maksudnya kalau dia berbuat dosa, ya bisa cepat lebih diampuni dibandingkan syirik. Ya, yang harus betul-betul komitmen dengan kuat untuk menghancurkan ini semua syirik ini. Liman yasha, pada siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Masuklah kepada golongan yang dikehendaki ini. Belajar. Dimasuk ke An-Nisa ayat 17, ayat 18 tentang taubat. Taubat dikerjakan, bimbingannya bagaimana dan seterusnya. Ini bahayanya syirik. Ya, karena itu Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Dari sejak kecil pastikan. Ya, bahkan wasiat orang tua pertama kali, ingat, orang tua ketika misalnya merasakan dekat-dekat sakaratul maut, fisik lemah dan sebagainya, itu Al-Quran memberikan pesan tegas. Hal pertama yang harus dipastikan oleh orang tua itu, ya warisan yang harus ditinggalkan itu adalah warisan iman, dan memastikan jangan sampai syirik. Jadi kalau tadi Luqman kisahnya, Luqman itu memastikan kepada anaknya dari kecil dibimbing supaya nggak syirik, jaga iman. Ya, nanti saat dewasa pun, saat akan masuki masa senjanya, akan meninggal pun, itu memastikan kepada anak-anaknya supaya dipastikan hasil pendidikannya berhasil menjaga iman dan tidak syirik. Ya, contohnya apa? Kalau yang ini dari kecil, yang ini akan meninggal. Contohnya Quran surah 3 ayat 133. Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya yang 12 itu. Quran surah 2 ya. Al-Baqarah ayat 133. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 133, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Sudah? Baik, kisah Nabi Ya'qub ke 12 anaknya. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di tu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya kan? Wa nahnu lahu muslimun. Tuh udah muslim, artinya ke sini. Am kuntum syuhada, apakah kalian pernah menyaksikan, ya, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub itu di penghujung kehidupannya, hendak mendekati kematiannya, mendekati ajalnya. Pernah nggak nyaksikan? Kita jawab belum pernah ya Allah, masanya sangat jauh. Kalau belum pernah, dengarkan ini. Apa yang dikejarkan oleh Ya'qub? Ya'qub itu nabi mulia, gelarnya hamba Allah yang taat, Israel. Hamba Allah yang taat, yang sangat mulia, curhatnya kepada Allah saja, rajin sholat, rajin mendekat dan sebagainya. Serajin-rajinnya seorang nabi rasul, tetap di akhir hidupnya memastikan anaknya supaya nggak syirik dengan mengatakan mata ambuduna min ba'di. Dia ingin mengonfirmasi, kalau bapak meninggal ini saat-saat ini, kalian bagaimana ibadah kalian? Tuhan kalian siapa? Nyembah kemana? Qalu na'budu ilahaka. Mereka jawab, jangan khawatir pak. Ya, kami akan konsisten pakai mudhari, sampai kapanpun kami tetap akan menyembah Tuhanmu itu. Konfirmasi. Ya. Maksudnya apa? Tuhan kami yang kami sembah sama dengan Tuhannya Bapak. Maksudnya sama-sama itu Allah. Ya, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak moyang-moyang kita. Ya, moyang-moyangmu itu Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Kan Ibrahim, Ismail, Ishaq. Yakub kan anaknya Ishaq. Ya kan? Kemudian pamannya ke situ Ismail. Ya, alaihimussalam jami'an. Jadi sama persis. Ini mengonfirmasi bahwa Ishaq, Ismail, Ibrahim Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kan, ya, kepatuhan kepada Allah kan aslama yuslimu, orangnya muslim. Ya kan?
Makanya Ibrahim diminta untuk patuh tunduk aslim, makanya Ibrahim itu muslim. Kan yang ayat 131-nya untuk Ibrahim. Ya. Kemudian idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah meminta kepada Ibrahim aslim, masuk Islam engkau, patuh taat. Makanya Ibrahim muslim. Ya, kemudian siapa lagi? Ishak muslim, Ismail muslim, Yakub muslim, anak-anaknya muslim semua. Anak Yakub kan Yusuf dan seterusnya, turunannya. Ya, makanya kalau mengatakan Ibrahim Yahudi, Nasrani atau yang lain dan sebagainya, itu keliru kata Al-Qur'an. Yang benar muslim. Silakan lacak dalam sejarah, tinggal dicek. Ya, muslim itu kan patuh taat kepada Allah. Patuh taat, yang patuh, yang taat, yang tunduk kepada Tuhan, ya kepada Allah, itu muslim namanya. Makanya mereka di ujung mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami semua muslim. Dan ketika mengatakan muslim, Islam artinya mengonfirmasi ada iman, ada akidah, lawan dari syirik ini. Dari kufur, dari syirik. Jadi Anda bisa bayangkan saking bahayanya syirik ini. Di awal pertumbuhan dipastikan jangan syirik, di akhir kehidupan orang tua kan pastikan anak jangan sampai ada yang syirik. Saking tingginya supaya bisa kumpul lagi. Karena kumpul itu pakai iman, di akhirat tuh kumpul pakai iman ini. Sedangkan iman di sini di akidah tadi. Jadi kalau imannya hancur bagaimana bisa kumpul? Jadi kalau dalam bahasa bebasnya gini, kalau orang tua pengen kumpul lagi sama anak, semacam-macam, pastikan jangan sampai berbuat syirik. Harus ada iman, jangan dihancurkan imannya. Dari mana taunya bisa kumpul dengan iman? Buka Quran surah 52, At-Tur ayat 21. Quran surah 52, At-Tur ayat 21. Ya, itu batuk. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman. Ada imannya? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak cucu semuanya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka semua ya dengan anak cucu keluarga besarnya di surga karena iman mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami enggak akan sia-siakan amal yang mereka kerjakan karena iman itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi semua tergadai dengan perilakunya masing-masing. Jadi kalau perilakunya menghancurkan iman, ya kan? Bahaya itu. Imannya hancur, nggak ada pertemuan itu. Dan contohnya sudah banyak terjadi. Ya, bahkan dikisahkan bagaimana Nabi Nuh berpisah dengan anaknya itu. Ya, karena iman itu kalau sudah hancur, teman-teman sekalian, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya, nah ini gambarannya. Karena itu hati-hati ya pada fenomena-fenomena kekinian dan sebagainya yang bisa saja terjadi. Kemudian saya bacakan cepat saja supaya kita bisa tuntaskan ini. Jam 7, Masya Allah. Riddah itu perbuatan yang mengarah kepada peninggalan atau meninggalkan, perbuatan untuk meninggalkan Islam, keyakinan yang telah dipeluk. Jadi sudah Islam dulu, terus ditinggalkan, berbalik. Riddah itu artinya dari berbalik ke belakang. Irtadda yartaddu itu berbalik ke belakang. Jadi sudah di depan gini, balik ke belakang, tinggalkan yang di sini, berbalik ke belakang lagi. Nah, itu irtadda kata kerjanya. Nah, perbuatannya riddah, kan orang yang disebut murtad. Jadi murtad itu artinya berbalik ke belakang, meninggalkan apa yang ada. Ya, secara istilahnya keluar dari Islam, meninggalkan Islam, itu murtad. Ya, kalau sudah murtad, hapus amal. Ya, syirik demikian. Syirik itu kan menggugurkan amalan-amalan yang sudah dikerjakan, hancur tuh. Ya, imannya, karena imannya kena. Murtad juga begitu, imannya kena, jadi hancur. Dari mana tahu dalilnya? Al-Baqarah, Quran surah 2, ini pertama kali disebutkan ayat 217, paling kiri, agak ke tengah sedikit. Di ujung ayatnya langsung. Udah? Wa may yartadid minkum an dinihi. Ada? Quran surah kedua ayat 217, langsung ke bawah biar cepat. Jangan kalau dari depan ya bisa dibaca ya salunaka anil syahril harami qitalin fi, terus langsung ke bawah wa may yartadid minkum an dinihi. Ada? Dan siapa yang murtad di antara kalian dari dinnya, dari Islam, bahkan kufur, meninggal dalam keadaan kufurnya itu karena murtad. Di murtad gak sempat taubat. Ya, keluar dari Islam, gak taubat, gak balik lagi, dan mempertahankan kemurtadannya sampai meninggal dunia. Ada ayatnya, faulaika habitat a'maluhum. Maka sudah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, habis semua amalnya dunia akhirat. Ya, jadi murtad itu menghancurkan amal, habis semua. Karena ya hancurnya kan akidahnya, imannya. Kalau iman hancur, otomatis hancur amalannya. Ya, saya tadi katakan kepada Anda, akidah itu kan pondasi. Kalau pondasinya hancur, ya bangunannya hancur ke bawah. Jadi faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi kalau orang-orang itu murtad, selesai, itu nggak ada nilai karena bangunan pondasinya habis, hancur, sudah bangunan habis semua. Kalau bangunan dunianya habis, maka bagaimana bisa disaksikan hasilnya di akhirat? Dunia akhiratnya udah habis semua.
Ini bahaya. Karena itu hal-hal yang bisa menghadirkan kemurtadan, kan? Maka kita harus membentengi dengan kuat. Bukan hanya sebagai pribadi ya, bukan hanya sebagai pribadi. Sifat Islam itu kan berjamaah, sifatnya dilatih. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dha. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh, satu bangunan. Artinya apa? Jangan hanya kita harus peduli kepada sekitaran kita. Misalnya ada musibah, kan? Ya, hati-hati nih, misalnya ada apa nih? Musibah-musibah yang sedang terjadi, banyak hal. Semeru misalnya kan. Nah, itu ada yang terjadi, yang kita bermohon pada Allah semoga segera diberikan ketenangan, kenyamanan, kebaikan-kebaikan untuk semuanya. Ada gempa, ada longsor, ada macam-macam, gitu kan? Nah, terus terjadi misalnya perbuatan syirikkah, atau ada perbuatan yang mencoba datang untuk memurtadkan, misalnya gerakan pemurtadan macam-macam, harus dibentengi. Ya, artinya dengan cara yang proporsional, dengan cara yang baik, yang elegan. Kalau ada gerakan-gerakan datang ke sana ngirim bantuan, tapi saat yang bersamaan mencoba untuk memurtadkan, datang. Makanya penting di situasi musibah itu ada ustadznya, ya. Ada hunian sementaranya atau tenda-tenda di situ dibimbing juga. Makanya disupport itu, ya, gerakan-gerakan demikian tuh. Ya, datang ke sana dibimbing, ada yang bimbing jamaahnya, sekaligus diberikan kebutuhan sembakonya macam-macamnya. Ya, kalau tidak nanti datang juga gerakan-gerakan tertentu bawa sembako macam-macam, tapi saat yang bersamaan datang dengan pemahaman-pemahaman yang bisa merusak akidah atau mengeluarkan dari Islam. Makanya nanti ini yang meluruskan, nyampaikan, Pak, mohon maaf kalau ini mereka sudah muslim, sudah baik, gitu kan? Dalam keislaman, ya mohon izin kalau ingin ngasih bantuan saja. Tapi kalau bisa, jangan memunculkan hal-hal yang nanti bisa menghasilkan konflik dan sebagainya. Sampaikan. Jadi di Islam juga kalau ngasih bantuan, nggak usah bawa-bawa tentang agama. Kalau ke tempat-tempat agama lain, cukup sampaikan dengan kebaikan. Kecuali kalau ada yang bertanya dan sebagainya, silakan dijelaskan. Tapi kalau misalnya datang, jangan sampai atau bikin bantuan-bantuan diikat dengan ketentuan Islami. Nah, misalnya bikin yang seperti saya sampaikan, bikin biskuitnya merek syahadat misalnya kan, dengan harapan ketika dimakan langsung bisa muslim. Atau Anda ngasih obat kepada yang sakit, dikasih yang sifatnya bisa kecanduan, gitu kan, dengan obat tersebut, atau yang sifatnya berkala yang harus diteruskan, kalau enggak dosisnya bisa berbahaya. Nah, itu kalau mau tambah dosis atau mau dilengkapi obat, nggak bisa, kecuali Anda syahadat dulu. Itu haram hukumnya, dosa. Ya, karena pernah terjadi di tempat-tempat lain, orang-orang Islam ketika akan kemudian diberi obat, minum obat itu, terus harus minum lagi, begitu akan minta lagi dosis selanjutnya, itu tidak diberikan kecuali kalau berpindah agama. Kalau enggak, dia terus dalam keadaan yang sulit dengan penyakitnya. Itu pernah kejadian. Ya, pernah kejadian di beberapa tempat. Itu nggak boleh terjadi. Di Islam nggak boleh terjadi. Nah, ini bentengi. Ya, bentengi, sayangi, tapi proporsional sifatnya, sehingga tidak menghadirkan, sehingga ilmiah. Kalau bertanya ilmiah, sampaikan dengan baik, sehingga semua merasakan kenyamanan dengan visi yang sama. Tidak ada singgungan-singgungan, konflik macam-macam, dijelaskan dengan cara yang baik. Itu ya. Itu riddah. Yang ketiga, kufur. Kufur yang dimaksudkan di sini dengan amalan, tapi masih mengatakan dirinya muslim, cuma berbuat atau berkata, berstatement secara sadar terhadap sesuatu yang bisa menghancurkan iman. Apa diantaranya? Menghalalkan dosa besar. Ya, misal ada statement-statement dari orang-orang tertentu sebenarnya nggak ngerti agama. Cuma gelarnya aja doktor misalnya kan apa dan sebagainya. Cuma sekolahnya bukan di sekolah-sekolah yang memang keislamannya kuat. Ya, kadang dia ke Eropa atau kemana ngambil jurusan ketimuran, keislaman, kajian, tapi nggak diajarkan menggali kekuatan agama untuk beriman, untuk menyampaikan risalah dengan baik, tapi mencari celah-celah untuk menghancurkan itu. Ya, sehingga membawa misi-misi yang berbeda. Ketika datang statementnya jadi ngawur. Ya, menghalalkan zina, buat undang-undang kehalalan zina misalnya. Ya, menghalalkan hal-hal yang dilarang. Homoseksual dilarang, dia mengatakan halal, itu fitrah, itu begini. Ya, bahkan bikin undang-undang ya yang mengatakan bahwa ini kan hak asasi manusia, HAM dan sebagainya. Ini yang harus dijunjung tinggi, mengalahkan ayat. Ya. Awas, saya nanti kalau mau boleh deh gitu. Teman-teman di Komnas HAM yang muslim-muslim tuh, kita kurikulumnya lengkap sekali. Apa sih itu HAM itu? Ya. Ya, coba kita turunkan tuh. HAM ini yang dimaksudkan produk dasar manusia atau memang hak utuh yang Allah sudah berikan kepada setiap manusia harus dijaga. Kalau dijaga berarti fitrah kan? Nah, fitrah ini apa saja? Kalau kita bicara tentang hak yang Allah telah tetapkan, ya bukan dipenuhi karena sudah ada, Allah sudah penuhi. Ya, manusia itu menjaganya. Kalau memenuhi HAM salah namanya. Ya, HAM itu sudah terjaga, sudah ada, sudah Allah penuhi, harus dijaga. Nah, penjagaannya itu kan mengacu kepada apa yang Tuhan telah tetapkan, bukan apa yang manusia buat. Jadi kalau manusia buat melanggar ketetapan Tuhan, melanggar HAM namanya. Jadi jangan sampai pegiat HAM melanggar HAM itu sendiri. Ya. Dimohon maaf, fitrah manusia dilekatkan laki-laki, perempuan. Itu HAM mereka, laki-laki, HAM-nya laki-laki, itu fitrahnya.
Allah sudah tetapkan, dipenuhi oleh Allah. Nih untuk maslahat kamu begini. Jadi ketika dia merasa bahwa dirinya ingin merubah diri, ingin berekspresi, ya ingin dari laki-laki jadi perempuan, itu sedang melanggar HAM. Seharusnya dibantu, bukan dipertahankan. Jadi kalau dibela, jadi pertanyaan. Jadi kalau ada konsepsi gerakan membela orang-orang begitu atas dasar HAM, itu menyalahi HAM sebetulnya. Kenapa? Karena HAM itu hak dasar, hak asasi manusia yang Tuhan telah berikan. Allah lekatkan kepadanya. Ya, ada hak berkehidupan, makanya nggak boleh merenggut sembarangan. Ya, kecuali pada hukum-hukum yang melanggar hukum Tuhan dan membahayakan. Ya, saya membunuh ini dan sebagainya, itu kan itu melanggar HAM. Ya, membantai dan seterusnya itu melanggar HAM. Itu hak dasar. Tapi selain itu apalagi beragama misalnya kan, ada memenuhi kebutuhan jiwa yang benar, itu hak dasar. Karena itu dijunjung tinggi, di Islam pun dijunjung tinggi. Lakum dinukum waliyadin, itu luar biasa. Tapi jangan lupa di antara HAM itu juga ada hak dasar manusia tentang fitrah kemanusiaannya. Di antaranya apa? Tentang gendernya. Itu fitrah, itu HAM. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jadi sebetulnya ketika laki-laki sedang menjadi perempuan atau perempuan sedang menjadi laki-laki, berusaha berubah dari situ, itu bukan mempertahankan HAM itu, bukan. Tapi sedang ada kesulitan di dalamnya, dia sedang keluar dari HAM. Nah, pegiat HAM itu harus membantu supaya balik lagi, laki-laki di laki-laki, perempuan di perempuan. Jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi artinya melanggar HAM. Cara berpikirnya begitu. Nah, ini banyak yang error sekarang ini. Ya, malah dibikin undang-undang HAM ini global macam-macam, dan kalau mau digali tetap sejarahnya ujungnya materi juga kok. Siapa yang punya kepentingan dan sebagainya, ujungnya akan didapati. Ya, jadi kalau kita mau ngaji, kita bisa bicara dengan cara yang benar, tapi dengan catatan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wah, ini semangat nih. Ini mohon maaf ya, kalau kita mau turunkan babnya panjang sekali. Jadi Islam tuh lengkap. Jadi kalau saya bicara itu kadang-kadang masuk ke sini pengen nyinggung ini, pengen ini, tapi proporsional gitu. Jadi kalau kita mau keluarkan setiap kurikulumnya ada. Di bab ini ada, bab ini ada. Cuman kadang-kadang manusia suka bikin-bikin sendiri gitu. Ya, jadi kalau dari manusia akhirnya relatif kan? Relatif gitu. Ya, boleh aja manusia berkreasi berdasarkan pada sumber-sumber yang pedoman yang Allah tetapkan, turun ke bawah. Nah, ini kufur yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena tantangan ini kita dapati sekarang. Ya, sekarang kan udah mulai kelihatan tuh gerakan-gerakan. Ya, menghalalkan hubungan-hubungan misalnya zina, ya, kemudian ada hubungan sejenis, berusaha untuk nikah sesama jenis dan sebagainya seterusnya. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku muslim dan beriman, dia menghalalkan zina dan secara singkatnya menghalalkan dosa besar. Nah, itu sudah kufur itu. Itu hancur imannya itu. Ini dosa besar itu jelas, dosa besar itu dosa-dosa yang menghancurkan iman. Dia halalkan, berarti iman dia juga hancur saat itu. Nah, itu kufur bil fi'li itu. Ya, syirik itu dosa besar. Ada orang mengaku muslim, menghalalkan syirik, masalah. Ya, bukan yang dimaksudkan mencari solusi ya untuk mengentaskan syirik, bukan itu. Nanti solusi itu berdasarkan masyarakatnya. Kalau keras, bisa konflik fatal, maka ditengahi dengan jembatan. Itu yang pernah dulu Wali Songo kerjakan dan sebagainya. Nanti ada babnya sendiri. Saya bisa ceritakan, bisa kisahkan. Yang ini mengakui kebenarannya. Jadi kalau ada orang tertentu mempraktikkan syirik, diakui, dibenarkan. Bahkan dianggap yang biasa, mengakui sesuatu dosa besar dan membolehkannya, itu termasuk di sini bisa menghancurkan iman juga. Ya, kufurnya itu bisa ke iman, bisa menghancurkan iman. Jadi saat yang bersamaan dia kufur itu. Ya, menghalalkan zina, kufur, zina dosa besar. Awas, menghalalkan pembunuhan macam-macam, itu bisa dosa besar, bahaya. Jelas ya? Yang seperti itu. Atau misalnya dia mengingkari ya hal-hal pokok dalam agama. Mengingkari sholat tuh nggak usah, nggak perlu gini, kufur. Ya, karena perbedaan antara mukmin dengan kafir itu di sholatnya. Jadi kalau ada orang mengingkari sholat, kufur dia. Kena penyakit besar itu. Itu sama dengan syirik dosanya. Awas, hati-hati, sama dengan syirik, sama aja dengan orang murtad. Dia mengingkari sholat, mengingkari puasa, dan sebagainya. Puncaknya mengingkari Nabi misalnya, itu jelas itu, kufur. Mengingkari Quran, jelas kufur. Saya muslim, beriman, tapi saya ya cuma percaya Quran. Ya, hadis enggak, kufur. Jelas ya? Paham ya? Nah, itu turunannya itu. Ya, jadi ini ragamnya bisa macam-macam. Hati-hati. Makanya kalau ada pemikiran-pemikiran yang mendekatkan kepada kufur, syirik atau pemurtadan, udah nggak usah repot, tinggalin aja, jauhi. Acara-acara nggak usah ditonton, macam-macam dan sebagainya. Jembatannya tinggi sekali. Ya, sekarang aliran-alirannya udah banyak tuh dan ingin dipertahankan. Ya, makanya para ulama membuat satu singkatan untuk penyakit sepilis, penyakit bahaya. Sepilis itu sekular, liberal, pluralism. Itu hati-hati itu dengan penyakit-penyakit. Saya tegas kepada, saya untuk orang beriman aja ya. Saya mau nyampaikan untuk orang beriman. Mohon izin. Jadi yang saya sampaikan untuk orang yang beriman. Jadi kalau memang nggak beriman,
Ya kalau mau nyimak silahkan. Ya, tapi tidak harus melakukan respon-respon yang negatif juga, karena ini kan yang saya sampaikan untuk orang beriman. Jadi kalau tidak beriman kan ini tidak ditujukan untuk itu. Atau yang merasa muslim tapi punya persoalan di imannya, harusnya sadar untuk diperbaiki. Ya, jadi ini yang ingin saya tekankan di titik ini. Jadi syirik, satu, orang yang musyrik, riddah, orang yang murtad, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kemudian orang yang langsung menghalalkan ya dosa-dosa besar atau menafikan amalan-amalan pokok dalam Islam. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori kufur dan dia harus bertobat dan seterusnya. Ya, termasuk melecehkan, perbuatan kufur itu banyak, melecehkan Al-Qur'an secara langsung. Ya. Ya, makanya kemarin ketika ada kasus yang tentang mengaji yang diiringi musik di tempat ibadah umat lain itu harus pada syahadat lagi tuh. Ada ulama yang tegas itu mengatakan, karena itu bagian dari istihza terhadap Al-Qur'an, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit yang sangat bahaya itu. Makanya saya katakan kalau gaul-gaul sama pemikiran liberal, jadinya begitu. Pluralisme jadinya begitu, pada error-error gitu. Ya, dan tanpa sadar terjebak dalam perangkap bahaya yang sangat luar biasa. Ini nggak kelihatan hasilnya, tapi nanti saat sakaratul maut. Ya, kalau nggak percaya ya nanti lihat sendiri. Saya nggak katakan silahkan, kalau silahkan memberi ruang. Ya, kalau nggak percaya lihat sendiri nanti saat sakaratul maut. Ya, karena itu mumpung sebelum tiba, ya kan nggak ada ruginya. Kalau kita beriman sakaratul maut, alhamdulillah udah kan meninggal juga, sama-sama meninggal kan. Nah, tapi kalau berbuat seperti ini, keterangannya sudah ada dari pencipta kita, itu yang kita jaga. Ya, saya mohon maaf ya kalau bahasa-bahasa akidah itu saya selalu tegas gitu, karena memang bahasa Qur'annya tegas. Ya, tapi tegas proporsional, bukan tegas karena benci karena begini, benci pada perbuatan. Ya, kalau orang kan selalu punya harapan untuk jadi baik. Jadi kita tuh tidak dibiasakan untuk mencela orang. Jangan mencela orang, jangan mencela ini itu tidak, tapi keperbuatan yang kira-kira membahayakan. Ya, membahayakan kepada fisik kita cegah. Ada mau orang merampok, membunuh, ini kita cegah. Sekarang ada yang membunuh iman, masa nggak dicegah? Jadi iman pun kan harus dipertahankan dengan baik. Jadi itu yang kita bahas. Masya Allah bonusnya sampai 45 menit. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita jaga. Dan ini yang Al-Quran wanti-wantikan kepada kita. Karena kalau disebutkan keadaan, disebutkan tuntunan tanpa disebutkan kapan kejadian, orangnya siapa, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan dengan cara-cara berbeda tapi isi yang sama. Itu rumus dalam kaidah ulumul Quran. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau di tafsir itu kaidahnya kalau disebutkan ada kejadian atau ada misalnya himbauan, informasi, nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, maka itu berpotensi terjadi di masa depan dengan cara-cara berbeda tapi intinya sama saja. Ya, kalau saya balik nanya, ada nggak sekarang gerakan pemurtadan? Ada, caranya bisa beda-beda. Ya seperti dulu juga pernah mau dilakukan. Kan yang murtad juga dulu ada. Ya seperti di Habasyah, ya suaminya Ummu Habibah itu kan tergoda dengan lingkungan-lingkungan sekitaran. Yang kemudian dia pindah ya dan wafat dalam keadaan sedang mabuk-mabukan. Makanya sedih betul Ummu Habibah itu. Ya sampai kesedihannya itu kan sampai kepada Rasulullah diketahui sampai Masya Allah tetapkan untuk dipinang oleh Rasulullah SAW menjadi istri Nabi kemudian. Ya, tapi itu kisahnya haru deh. Kalau kita ngaji sirah tuh Masya Allah. Jadi nggak ada satupun perjalanan kecuali membekaskan inspirasi kepada jiwa yang menjadikan pedoman dalam berkehidupan. Semua aspek dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bisa nangis sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, semangat lagi gitu. Sirah tuh begitu. Ya, jadi orang Islam tuh harus ngaji sirah. Karena sirah itu implementasi langsung dari konsep-konsep keislaman. Pedoman hidup Islam tuh adanya di sirah. Ya, makanya cari guru-guru sirah yang baik, yang nggak aneh-aneh. Ya, kalau mau buku-buku cari ada siapa namanya itu Syekh Shalabi. Syekh Shalabi itu bagus tuh, beliau orang Libya yang sempat tinggal di Qatar, itu sejarawan nomor 1 sekarang ini. Ya, Syekh Shalabi itu. Jadi itu bagus sekali. Jadi dan objektif, menghadirkan kisah itu sangat objektif. Ya, jadi bukan ya misalnya asabiyah gitu kan, fanatis golongan atau apa, tidak. Ya kadang-kadang kan sejarah ditulis oleh orang yang menang. Ya, yang menang, yang berkuasa dia nulis sesuai dengan keinginan. Tapi Syekh Shalabi itu menampilkannya sangat proporsional, sangat objektif, sangat baik. Dan tentunya banyak lagi yang bisa kita kaji. Pada akhirnya adalah mari kita menjaga akidah kita bagi umat Islam, orang beriman dengan cara yang baik, bersikap yang proporsional, saling menghormati, tapi juga belajar supaya bisa menerjemahkan itu dengan baik dalam berkehidupan. Jadi kalau ditanya diskusi, jawabannya pakai ilmu, bukan pakai marah-marah. Gitu kan? Nah, kalau ada praktek yang belum tahu, kita beritahu, bukan dengan cara-cara yang kontraproduktif dan sebagainya. Kalau semua itu kita lakukan dengan baik, insya Allah semua akan melahirkan hikmah dan berkehidupan yang nyaman. Ini sampai di sinilah kemudian dijaga, melahirkan 12 orang ribu sahabat sampai Nabi wafat. Jadi kajian kita berakhir di sini sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pesan-pesan tadi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Sekarang tingkatkan takwa
harus khawatir kalau satu saat kembali kepada Allah ya dengan bekal-bekal yang kurang atau bahkan akidahnya rusak. Ya, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kalian akan diwafatkan oleh Allah berdasarkan apa yang kalian pernah kerjakan tanpa dizalimi sedikit pun. Sebelum wafat jaga ini. Jadi selesai saya menyampaikan sesuai dengan fase akhir kenabian. Setelah itu tinggal menjaga itu semua di fase setelahnya. Nah, sekarang ada apa fase setelah Nabi wafat itu? Bagaimana perkembangannya? Dialektikanya seperti apa? Sampai melahirkan aliran-aliran yang kita kenal sekarang, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, macam-macam Syiah dan sebagainya. Seperti apa fase-fasenya? Itu yang akan kita bahas di materi selanjutnya insyaallah. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Semoga dirahmati Allah sekali lagi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minasy syirki ya rabbal alamin wa minar riddati ya arhamar rahimin wa minal kufri alladhi yukhriju minal millati ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.